Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq atau dikenal juga dengan Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Dan perlu bagi kita untuk pelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkhususkan tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam peperangan-peperangan tersebut banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Oleh karenanya Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin pernah berkata, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-surata minal Qur'an. Kami dahulu diajari oleh orang-orang tua kami tentang sejarah-sejarah Nabi, tentang peperangan-peperangan Nabi sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Quran. Artinya apa? Ali bin Husain dari golongan tabi'in, dia menyampaikan kami dahulu itu para salaf, mengajarkan kami, para sahabat mengajarkan kami tentang peperangan-peperangan Nabi SAW sebagaimana mengajarkan surat dalam Al-Quran. Kita tahu kalau seorang mengajarkan surat dalam Al-Quran tentu diulang-ulang, diperhatikan dengan baik. Demikian juga tatkala mereka diajari tentang peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah hal itu dilakukan kecuali karena di balik sejarah tentang peperangan-peperangan Nabi ada faedah-faedah yang bisa diambil. Baik, kita berbicara tentang Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Perang Khandaq atau perang Ahzab yang rajih terjadi pada tahun 5 Hijriah. Terjadi pada tahun 5 Hijriah. Kita tahu pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Kemudian pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Kemudian pada tahun 5 Hijriah terjadi Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Adapun dinamakan dengan Ghazwatul Khandaq sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, karena dalam peperangan tersebut Nabi memerintahkan para sahabat untuk menggali parit agar musuh tidak bisa masuk di kota Madinah. Dan metode menggali parit dalam peperangan ini tidak dikenal oleh orang-orang Arab, sehingga perang ini dinamakan dengan Ghazwatul Khandaq. Al-Khandaq artinya parit. Kemudian juga dikenal dengan Ghazwatul Ahzab karena baru kali ini terjadi peperangan di mana seluruh kelompok-kelompok musyrikin bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Baik dari suku Quraisy, kemudian suku kabilah Ghatafan, kabilah Bani Salim, Asja', Fazarah, kemudian gabung lagi dengan Yahudi, Bani Quraidah. Maka mereka semua bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Dan jumlah mereka sekitar 10.000 untuk menyerang kota Madinah. Sementara jumlah kaum muslimin di kota Madinah paling maksimal 3.000 orang. Sehingga dikenal dengan Al-Ahzab. Karena Al-Ahzab jamak dari hizb, dan hizb artinya kelompok. Dan dalam peperangan tersebut seluruh kelompok bersatu padu menyerang kota Madinah. Dan ini baru pertama terjadi dalam sejarah Nabi SAW, seluruh kaum musyrikin bersatu padu menyerang kota Madinah. Adapun sebab terjadinya peperangan ini adalah akibat provokasi yang dilakukan oleh Bani Nadir. Bani Nadir pimpinan mereka adalah Huyai ibnu Akhtab, dan kita tahu Huyai ibnu Akhtab adalah ayah dari Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu taala anha. Tatkala terjadi pengusiran
Bani Nadir sehingga turun surat Al-Hasyr, dikeluarkan dari kota Madinah, maka mereka pun pergi ke Khaybar, mengungsi di Khaybar, dan mereka balas dendam kepada Nabi SAW. Maka mereka pergi dari Khaybar untuk memprovokasi kabilah-kabilah musyrikin, baik suku Quraisy maupun kabilah Ghatafan, Bani Salim, Asja' dan Fazarah, untuk bersatu padu menyerang kota Madinah. Kita tahu bahwasanya kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah ada 3, sebagaimana perkara yang ma'ruf, yaitu kabilah Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Sebagaimana pernah saya jelaskan, ya, Nabi SAW waktu datang kota Madinah, Nabi membuat perjanjian yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah, yaitu perjanjian perdamaian. Di antara isi perjanjian tersebut bahwasanya Yahudi yang tinggal di kota Madinah bersama dengan penduduk kota Madinah dari kaum muslimin untuk bersatu padu, saling bahu saling bantu membantu, infak kalau ada penyerangan dari luar. Kalau ada penyerangan dari luar menyerang kota Madinah, maka sebagai penduduk kota Madinah, sebagai penduduk negeri Madinah, baik kaum muslimin maupun orang-orang Yahudi harus bekerja sama untuk melawan musuh tersebut. Ini perjanjiannya. Namun kita tahu bahwasanya mereka adalah kaum Ghadar, mereka adalah kaum yang suka berkhianat. Maka pengkhianatan dimulai dengan Bani Qainuqa, ya. Mereka berkhianat, akhirnya diusir dari kota Madinah, pergi ke daerah negeri Syam. Kemudian pengkhianatan kedua dilakukan oleh Bani Nadir. Mereka berkhianat, berencana membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disuruh bawa sebagian harta mereka yang sisanya ditinggal. Mereka pergi ke Khaybar. Tinggal Bani Quraidah. Bani Quraidah nanti berkhianat tatkala dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq mereka berkhianat. Jadi di Madinah tinggal satu kabilah, yaitu kabilah Bani Quraidah, karena Bani Qainuqa dan Bani Nadir sudah diusir. Nah, Bani Nadir waktu diusir, mereka mengungsi ke Khaybar. Khaybar itu kira-kira 200 km sebelah utara kota Madinah. Saya pernah ke sana, ya. Saya pernah ke sana, mampir juga, kemudian mampir ke benteng Yahudi, masih ada di sana, ya. Saya sempat bertanya kepada sebagian orang Saudi juga, apa masih ada orang Yahudi yang tinggal di sini? Kata mereka masih ada keturunan orang Yahudi yang sudah masuk Islam, dan famnya atau nasabnya kami tahu, ya. Mereka adalah keturunan apa? Yahudi. Ya. Tapi mereka sudah pada masuk Islam, ya. Sehingga jarak Khaybar ke kota Madinah sekitar 200 kilo, kurang lebih 200 km. Nah, mereka tinggal di situ, ya, dan berkebun di situ. Orang Yahudi zaman tersebut adalah para pekebun dan memiliki hasil yang luar biasa di Khaybar. Akhirnya orang Yahudi Bani Nadir dendam, terutama Huyai bin Akhtab, ya, bapaknya Sofia, sangat dendam kepada kaum muslimin, terutama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bersama pasukannya, bersama teman-temannya berangkat untuk memprovokasi kabilah Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab-Arab Badui, ya, Ghatafan, Bani Salim, Asja' dan Fazarah, untuk menyerang kota Madinah bareng-bareng. Maka pertama yang mereka lakukan, mereka berangkat menuju kota Mekah. Mereka itu yang berangkat diantaranya Huyai bin Akhtab, kemudian Salam bin Mishkam, kemudian Salam bin Abil Huqaid, kemudian Kinana ibn Rabi'. Sudah hafal nama-namanya? Enggak usah dihafal, mereka Yahudi-Yahudi brengsek, enggak usah. Akhirnya mereka berangkat menuju kota Mekah. Ada yang mengatakan sekitar 20 orang atau kurang lebih, berangkatlah mereka menuju ke kota Mekah. Sampai di sana mereka bertemu dengan para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Lalu mereka provokasi, karena Quraisy juga jengkel sama kaum muslimin. Sudah perang dalam perang Badar, perang Khandaq, ya, kemudian perang Badar As-Sughra tidak jadi, ya. Akhirnya sekarang saatnya mereka menyerang, ya. Karena pertama perang Badar, kaum Quraisy kalah. Kemudian perang kedua perang Uhud. Kaum Quraisy menang secara total, secara global menang. Kemudian Abu Sufyan waktu jadi pemimpin orang kafir Quraisy, sebelum pergi meninggalkan Gunung Uhud, dia mengatakan, Muhammad, kita akan perang lagi tahun depan di Badar. Kata dia, yaumun bi yaumin wal harbu sijal. Hari diganti dengan hari. Demikianlah peperangan silih berganti. Terkadang kalian menang, terkadang kami yang menang. Sekarang kami yang menang. Kita bertemu lagi tahun depan di Badar, yang disebut dengan perang Ghazwah Badr As-Sughra, ya. Tetapi tidak terjadi peperangan tersebut karena Abu Sufyan mundur. Akhirnya tiba saatnya perang Khandaq. Jadi mereka memang sudah jengkel juga sama kaum muslimin, ya. Kenapa? Karena keberadaan kaum muslimin di kota Madinah ini menghalangi perdagangan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, pemasukan mereka apa? Mereka bukan petani, mereka bukan pekebun, mereka pedagang.
Dan perdagangan mereka kemana? Ke Yaman sama ke negeri Syam. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Perdagangan orang Quraisy di masa musim panas dan musim dingin, maksudnya ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Nah, kalau mau ke negeri Syam, mereka harus lewat kota Madinah. Karena Mekah, ya, sebelah utara Mekah, kota Madinah, baru kemudian ke negeri Syam. Nah, dengan keberadaan negara Islam di kota Madinah, ini menghalangi jalur perdagangan mereka, sehingga mereka harus membumi hanguskan kota Madinah, cepat atau lambat. Nah, sekarang kebetulan datang suku Bani Nadir dipimpin oleh Huyai bin Akhtab untuk memprovokasi mereka, ya. Bahwasanya silakan kalian berperang, kita akan umumkan juga kepada suku-suku yang lain, orang-orang musyrikin yang lain untuk menyerang bersama. Kemudian waktu mereka berkumpul, orang-orang Quraisy bertanya kepada orang-orang Yahudi, ya. Mereka bertanya, "Ya ma'syara Yahud, wahai orang Yahudi, innakum ahlul kitabil awal, kalian ahlul kitab, kitab yang pertama, Taurat. Wal ilmi bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammad." Dan kalian telah tahu kami telah berselisih antara kami dengan Muhammad. Quraisy kami telah berselisih, ada kelompok kami, ada kelompok Muhammad. Afadinuna khairun am dinuhu? Pertanyaan kami kepada kalian wahai orang Yahudi, mana yang lebih baik? Agama kami atau agama Muhammad? Agama kami atau agama Muhammad? Orang Yahudi tahu agama Muhammad lebih baik daripada agama musyrikin. Dan orang-orang Yahudi tahu kesyirikan dan mereka tidak menyembah berhala. Sampai sekarang mereka tidak menyembah berhala, ya. Kemudian mereka juga sering berperang bersama suku Aus dan Khazraj. Waktu suku Aus dan Khazraj masih menjadi penyembah berhala, sebelum jadi kaum Ansar, mereka sering berperang antara Yahudi dengan suku Aus dan suku Khazraj sebelum mereka masuk Islam menjadi kaum Ansar. Mereka tidak suka di agama kesyirikan, mereka tidak suka. Sekarang karena mereka ingin memprovokasi kaum musyrikin Quraisy seakan-akan nguji, nanya dulu. Wahai Yahudi, yang paling bagus agama kami atau agamanya Muhammad? Dan mereka tahu agama Muhammad lebih baik daripada agamanya orang-orang kafir Quraisy. Tetapi karena demi untuk menarik hati mereka, maka mereka melakukan mudahanah. Itu disebut dengan mudahanah, membenarkan yang batil. Beda dengan mudarat. Kalau mudarat tidak membenarkan yang batil, hanya beramah tamah, bermanis muka, tapi tidak ada konsekuensi membenarkan yang batil. Mudarat dianjurkan, adapun mudahana haram, tidak boleh. Maka mereka berkata, bal dinukum khairun min dinihi. Agama kalian orang-orang Quraisy lebih baik daripada agamanya Muhammad. Wa antum aula bil haqqi minhu. Kalian lebih utama untuk di atas kebenaran daripada Muhammad. Maka Allah turunkan firman-Nya, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, itu orang Yahudi. Mereka beriman kepada jibt, kepada sihir, kepada wat taghut, dan mereka beriman kepada taghut. Wa yaquluna lil ladina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy, kalian lebih mendapat hidayah daripada Muhammad dan pengikutnya. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Kata Allah, mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Dan barang siapa dilaknat oleh Allah, kalian tidak akan mendapati penolong baginya. Jadi orang Yahudi punya kaidah menghalalkan segala cara, ya. Ya, al-ghayah tubarirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara, ya. Pokoknya enggak apa-apa kita mengatakan kesyirikan lebih afdal daripada tauhid, enggak jadi masalah. Yang penting orang musyrikin gabung sama kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mereka berangkat lagi setelah berhasil memprovokasi kaum Quraisy di Mekah, mereka berangkat menuju ke timur kota Madinah, ke arah Najd, ke kabilah-kabilah Quraisy sana, kabilah-kabilah Badui. Seperti kabilah Ghatafan, kabilah yang paling besar, kemudian Bani Salim, kemudian Asja dan Fazarah, ya, kemudian mereka provokasi kabilah-kabilah tersebut. Kenapa? Karena orang Yahudi memang mereka penakut, ya. Kalau mau perang sendiri mereka enggak berani, ya. Mereka mau lawan Muhammad dan pengikutnya mereka enggak berani, ya. Kata Allah, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ya, mereka berangan-angan untuk bisa punya umur 1000 tahun. Makanya orang yang paling penakut itu orang apa? Yahudi. Paling penakut, paling takut mati. Dan ini adalah kontradiktif dengan keyakinan mereka. Mereka meyakini mereka kalau mati pasti masuk surga. Tetapi mereka takut mati. Ya, ini aneh, ya. Ya. Padahal mereka meyakini surga hanya milik mereka, dan kalau mereka mati mereka pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka hanya
Wa qalu lan tamassana an-naru ila ayyaman ma'dudat. Kalaupun kami masuk neraka paling cuma beberapa hari di neraka. Setelah itu masuk surga. Seharusnya kalau kalian punya keyakinan seperti ini, pasti masuk surga. Kalaupun kurang ajar, nakal, biadab, masuk neraka cuma beberapa hari, harusnya tidak usah takut mati. Tetapi ternyata orang Yahudi paling takut mati. Makanya mereka tidak berani berperang melawan kaum muslimin. Maka mereka memprovokasi kabilah-kabilah kafir Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka berangkat menuju ke kabilah yang lain, Gotofan dan yang lainnya. Setelah itu mereka memprovokasi mereka untuk berperang melawan Nabi SAW dan kaum muslimin di kota Madinah. Dan mereka janji. Kata mereka, kalau kalian ikut berperang bersama orang-orang kafir Quraisy menyerang kota Madinah, maka ada yang mengatakan dalam riwayat hasil Khaybar setahun akan kami berikan kepada kalian. Jadi Khaybar itu kota kaya waktu itu ya. Karena penghasil korma yang sangat besar. Dan dahulu kekayaan diukur dengan korma. Orang kalau udah punya kebun ini orang kaya ya. Kalau sekarang orang punya kebun mungkin masih miskin, tapi zaman itu kalau udah punya kebun korma ini orang kaya ya. Ini orang kaya. Makanya mereka mengatakan kalau kalian berperang bersama gabung sama Quraisy, kami akan berikan hasil Khaybar selama setahun. Ada yang mengatakan kami akan berikan setengah hasil Khaybar buat kalian, bagi dua. Kalian tidak usah kerja, yang penting perang. Setelah pulang dari perang, setengah hasil Khaybar akan kami berikan kepada kalian. Akhirnya kabilah-kabilah Badui tersebut tertarik. Mereka pun mengumpulkan pasukan mereka. Jadilah jumlah mereka kafir Quraisy 4.000, kabilah-kabilah Badui tadi 6.000. Jumlahnya berapa? 10.000. Maka mereka pun berangkat menuju ke kota Madinah. Bertemu di suatu tempat, kemudian gabung, kemudian berjalan menuju kota Madinah. Taib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar tentang kedatangan mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga punya mata-mata, Nabi juga punya pengintai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada negara Islam, ada mata-matanya, ada pengintainya, ada kabar yang datang. Sampai kabar kepada Nabi bahwasanya 10.000 pasukan telah bergerak menuju kota Madinah. Maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, fasyawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarahlah dengan para sahabat dalam urusan. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka adalah bermusyawarah. Musyawarah ini penting. Ya. Musyawarah itu penting ya. Nabi padahal seorang nabi, orangnya cerdas ya. Penuh perhitungan, tapi beliau tetap menghargai para sahabatnya. Bermusyawarah. Siapa tahu ada pendapat yang lebih baik, apalagi tidak ada wahyu yang diturunkan tentang masalah tersebut. Ya, mungkin ada seorang sahabat yang punya pengalaman ya, dalam masalah ini, dan itu Rasulullah SAW lakukan. Dalam perang Uhud Rasulullah SAW bermusyawarah. Ya, dalam perang Khandaq juga Rasulullah SAW bermusyawarah. Ini pentingnya musyawarah karena keputusan bersama lebih baik daripada keputusan pribadi. Ya. Saya para ulama mengatakan fatwa bersama lebih baik, lebih hati-hati daripada fatwa individu. Ya. Oleh karenanya para ulama di Saudi membuat lajnah daimah, membuat kibar ulama. Ya. Karena dengan musyawarah lebih hati-hati. Maka berkumpullah dengan para sahabat. Akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam sebagian riwayat memberi ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ide yang tidak pernah diketahui oleh orang Arab sebelumnya. Salman Al-Farisi sudah masuk Islam sejak lama, tetapi dia bekerja dan dia tidak bisa bebas kecuali tatkala tahun ke-5 Hijriah. Sehingga dia tidak ikut dalam perang Badar, dia tidak ikut dalam perang Uhud, dia baru bisa bebas dari majikannya, kemudian baru bisa bergabung dengan Nabi tatkala dalam perang Khandaq. Berarti dia orang baru dalam pasukan kaum muslimin. Tetapi tetap Nabi mengajak dia untuk bermusyawarah sampai akhirnya dia kasih ide. Dia kasih ide kepada Nabi SAW. Dia berkata, dia sudah bebas mereka, tadinya diperbudak oleh orang Yahudi dan yang lainnya. Kata Salman, ya Rasulullah, inna kunna bi Faris. Kami dahulu di Persia, idza husirna khandaqna alaina. Kalau kami dikepung, kami buat khandaq. Buat apa? Khandaq, yaitu parit. Agar tidak bisa dimasuki oleh musuh. Ini cara metode kami tatkala diserang, dikepung. Maka hal ini, ide ini menjadikan Nabi tertarik dengan ide ini. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk kembali Khandaq. Perhatikan di sini, Nabi SAW kita tidak ragukan dengan keberanian para sahabat, dengan nekatnya para sahabat untuk mati syahid. Tetapi Nabi adalah orang yang berfikir yang realistis. Kita berpasukan 3.000, musuh 10.000. Kalau perang ya kemungkinan besar kalah. Kalau perang kemungkinan besar apa? Kalah. Apalagi sempat kalah dalam perang Uhud sebelumnya. Ya.
Maka Nabi tidak berpikir strategi untuk menyerang, tidak sama sekali. Maka strategi yang diambil oleh Nabi SAW adalah bertahan. Bagaimana mereka tidak bisa masuk? Kalau strategi menyerang, kemungkinan besar bisa kalah ya. Kemungkinan besar bisa kalah. Tanpa kita meragukan keberanian para sahabat. Tanpa kita ragukan kerinduan mereka untuk mati syahid. Tetapi Nabi berpikir realistis ya. Maka Nabi tidak berbicara tentang para sahabat untuk metode menyerang, tidak. Tapi bagaimana bisa bertahan? Cara bertahan ya bikin khandak. Bikin khandak supaya mereka tidak bisa masuk. Taib. Kenapa harus bikin khandak? Kenapa harus bikin khandak? Karena kota Madinah ya, adalah ibarat dari harratain, al-harrah syarqiyah wal harrah al-gharbiyah. Harrah adalah kumpulan besi-besi batu-batu cadas yang hitam yang konon dahulu bekas larva yang kemudian berkumpul dan tidak bisa mengelompok dua kelompok di tengah-tengahnya kota Madinah. Dan batu-batu cadas ini tidak bisa dilewati oleh onta, bahkan tidak bisa dilewati oleh kuda. Sehingga secara umum kota Madinah dibentengi oleh harrah syarqiyah, harrah gharbiyah, yaitu kumpulan batu cadas di sebelah timur dan kumpulan batu cadas sebelah utara. Nah, sebelah selatan kota Madinah adalah kebun-kebun korma yang sangat padat sertai dengan perumahan-perumahan sehingga orang-orang kafir juga sulit untuk masuk dari selatan. Dari sini kita tahu kota Madinah sebelah timur dan sebelah selatan tidak bisa ditempuh dan sebelah selatan juga tidak bisa ditempuh. Di sebelah selatan tempat tinggal orang Yahudi. Hanya bisa masuk lewat sebelah utara. Mereka bisa masuk menyerang kota Madinah hanya bisa lewat utara, ya, terbuka, aurat. Disitulah terbukalah kota Madinah, tidak terbentengi. Maka Nabi SAW punya ide atau memerintahkan para sahabat berdasarkan ide Salman Al-Farisi, ya, untuk membuat khandak di sebelah utara yang menggabungkan antara al-harrah syarqiyah dan al-harrah gharbiyah. Supaya karena lewat harrah syarqiyah gharbiyah enggak bisa, hanya bisa lewat utara, maka harus bikin khandak supaya tidak bisa dilewati oleh mereka. Dan akan dibuat khandak parit yang besar supaya kuda tidak bisa loncat. Sehingga para ulama ada yang mengatakan khandak tersebut kira-kira lebarnya 4 sampai 5 meter, dalamnya juga sekitar itu. Karena kalau cuma 2 meter mungkin kuda bisa loncat. Jadi harus lebar supaya kuda tidak bisa loncat. Kemudian harus dalam juga. Kalau enggak dalam kudanya turun loncat lagi ke atas. Ya. Atau bisa dipanjat oleh orang. Maka harus lebar dan dalam. Lebar dan dalam. Ini pekerjaan berat ya. Yang digali adalah tanah di kota Madinah. Belum ada batu-batu dan yang lainnya. Berapa panjang khandak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sekitar 6 km, ada yang mengatakan 12 km. Dan semuanya masuk akal ya. Karena memang harus menggabungkan antara harrah syarqiyah dan harrah gharbiyah. Ya. Dan itu jaraknya berkilo-kilo. Sementara mereka sudah berangkat, orang-orang Ahzab, 10.000 orang sudah berangkat menuju kota Madinah. Dari sini Nabi SAW kemudian mengumpulkan para sahabat, membagi tugas kepada mereka, 10 orang harus gali sekian. Mereka kerja keras. Ada yang mengatakan mereka menggali khandak dalam waktu 6 hari, ada yang mengatakan dalam waktu 20 hari, ya. Ada yang mengatakan waktu yang berbeda, tapi waktu 6 hari saya rasa itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena kaum musyrikin berjalan dari Mekah menuju kota Madinah hanya butuh sekitar 1 minggu. Kalau seandainya 20 hari, sebelum khandak selesai, musuh sudah datang. Maka Nabi dan para sahabat bekerja keras. Bagaimana khandak parit sudah tergali sebelum musuh datang. Maka akhirnya Nabi pun mulai melakukan penggalian dengan para sahabat. Ya, lumayan berat pekerjaannya. Para sahabat jumlahnya berapa? Maksimal 3.000. Dalam penggalian tersebut apakah seluruhnya atau sebagiannya, wallahu alam bisawab, tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka mulailah mereka menggali. Kaum Muhajirin, kaum Ansar, mereka ikut menggali. Nabi SAW juga ikut menggali. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka berdua dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah SAW ilal khandaq. Rasulullah SAW keluar menuju khandaq, mengawasi para sahabat yang sedang menggali khandaq. Fa idzal muhajiruna wal ansar yahfiruna fi ghadatin baridah. Ternyata Nabi melihat para sahabat kaum Muhajirin, kaum Ansar sedang menggali parit di pagi hari yang dingin. Jadi qadarullah di masa tersebut lagi musim dingin, lagi musim paceklik, makanan tidak ada. Sementara mereka harus menggali parit yang luar biasa, lebar dan dalam dan sangat panjang dalam waktu yang singkat.
Falam yakun lahum abidun ya'maluna dzalika lahum. Mereka para sahabat tidak punya budak-budak untuk disuruh membantu. Mereka kerja langsung sendiri. Falamma ra'a ma bihi minan nasab wal ju'i, tatkala Nabi melihat para sahabat yang keletihan dan kelaparan, maka Nabi berkata, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sungguhnya kehidupan yang sejati, yang sungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Rahmatilah, ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Sebagian ulama berpendapat seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga sebagian ulama yang lain, kita ucapkan perkataan ini tatkala kita terpedaya dengan dunia atau kita merasa hidup sulit di dunia. Kalau antum melihat ada orang mobilnya mewah, antum terpesona, antum bilang innal aisha aishul akhirah. Kehidupan yang sungguhnya kehidupan apa? Akhirat. Untuk menghilangkan apa? Hasad ya. Kalau antum kelaparan enggak ada makanan, utang enggak lunas-lunas, antum bilang innal aisha aishul akhirah. Sabar ya. Sabar. Kehidupan yang sungguhnya kehidupan apa? Di akhirat. Dunia cuma sementara. Mobil cuma sementara, rumah cuma sementara, kita pun cuma sementara. Ya. Innal aisha aishul akhirah. Sungguhnya kehidupan sungguhnya adalah kehidupan apa? Akhirat. Kemudian tatkala mereka mendengar Nabi mengucapkan syair tersebut, senandung syair tersebut, para sahabat kaum Muhajirin, kaum Ansar membalas senandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Nahnu alladziina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abada." Kami adalah para sahabat yang telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kuat berjihad selama kami masih hidup, terus berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Al-Bara' bin Azib, kalau tadi dari Anas bin Malik, sekarang dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Lamma kana yaumul ahzab." Tatkala peristiwa perang Khandaq, wa khandaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga ikut menggali parit. Jadi ini pemimpin yang benar ya, yang terjun langsung ya, agar anak buahnya merasa bahwasanya pemimpin benar-benar juga bekerja ya. Juga bekerja. Maka Rasulullah SAW turun langsung ikut menggali Khandaq. Kata Al-Bara' bin Azib, "Ra'aituhu yanqulu min turabil Khandaq hatta wara anni turabu jildata batnihi wa kana katsira sya'r." Aku melihat Nabi ikut menggali Khandaq, menggali parit sampai-sampai tanah menutupi seluruh tubuhnya di bagian perutnya. Ya, padahal Nabi SAW adalah orang yang banyak rambutnya. Di bagian perut Nabi juga ada rambutnya, tetapi tertutup dengan pasir bekas galian Khandaq. Fasami'tuhu yartajizu bi kalimati Abdullah bin Rawaha. Maka aku mendengar Nabi bersenandung dengan syair, yang syair itu adalah syair milik Abdullah bin Rawaha. Nabi mengulangi perkataan Abdullah bin Rawaha, wa huwa yanqulu minat turab, sambil mengangkat pasir, sambil menggali Khandaq. Nabi berkata, "Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Ya Allah, kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan mendapat hidayah, kami tidak akan bersedekah, kami tidak akan salat. Fa anzilan sakinatan alaina, turunkanlah ketenangan pada jiwa-jiwa kami. Wa tsabbitil aqdama in laqaina, dan kokohkanlah kaki-kaki kami tatkala bertemu dengan musuh. Innal ula qad bagau alaina, sungguhnya orang kafir Quraisy telah berbuat zalim kepada kami. Wa in aradu fitnatan abaina, kalau mereka ingin memfitnah kami, kami enggan. Ya. Summa yamudu sautahu bi akhiriha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang suaranya dengan mengatakan wa in aradu fitnatan abaina. Rasulullah panjangkan. Dia sedang apa? Bersenandung syair ya. Kata para ulama tidak mengapa sekali-sekali kalau kita bernasyid atau bersenandung syair dalam rangka untuk apa? Semangat, dalam rangka untuk semangat. Di sini Nabi SAW ya, dalam syairnya mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina. Kalau bukan karena Engkau kami tidak dapat hidayah ya. Dan benar ya. Kalau bukan karena Allah kita tidak akan dapat hidayah. Saya sering sampaikan bahwasanya hidayah tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Jangan sampai seorang mengatakan saya mengenal sunnah, saya mengerti kebenaran karena saya cerdas. Tidak. Kehidayah tidak berkaitan dengan, tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas, IQ-nya tinggi, tapi tidak dapat hidayah. Ya. Kita tahu ada negara yang terkenal cerdas tapi menyembah matahari. Ya. Kita tahu ada negara yang terkenal cerdas, ahli IT tapi menyembah berhala-berhala, menyembah sapi, menyembah hewan-hewan. Ya. Oleh karenanya masalah hidayah murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tergerak untuk salat. Wala wa ma tasaddaqna wa ma sallaina. Kami tidak mungkin bersedekah, tidak mungkin salat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bersyukur dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para sahabat tatkala menggali Khandaq, sebagaimana tadi telah kita isyaratkan, mereka benar-benar mengalami kesulitan. Kenapa? Musim dingin.
Ya. Kemudian musim kelaparan, tidak ada makanan. Dan kita tahu kalau dingin semakin cepat lapar. Dingin semakin lama cepat lapar. Ini sudah musim dingin, makanan enggak ada. Namun mereka terus bekerja. Karena harus berburu. Kalau terlambat musuh datang percuma. Sudah kerja setengah. Kalau kerjaan baru setengah percuma rugi. Kalau sampai sudah menggali Khandaq misalnya jarak 10 kilo misalnya. Sudah gali 9 kilo masih kurang sekilo rugi percuma. Mereka bisa masuk musuh. Jadi harus selesai. Harus selesai sebelum musuh datang. Perkiraan musuh datang seminggu lagi baru datang. Maka sebelum seminggu harus selesai proyek penggalian Khandaq tersebut. Maka kita tahu bagaimana susahnya mereka. Siang malam mungkin terus menggali. Dengan kondisi yang sangat terbatas. Makanan tidak ada. Kemudian musim dalam kondisi dingin. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qal inna yaumal Khandaq nahfiru fa aradat qudyatun. Kami pada waktu perang Khandaq, kami sedang menggali Khandaq. Tiba-tiba ada batu, qudyatun syadidatun. Ada batu yang sangat keras. Mau digali-gali, dipecahin enggak bisa. Menghalangi proyek penggalian Khandaq. Digali-gali enggak bisa pecah. Faja'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun datang kepada Nabi laporan. Faqalu, kata mereka, hadhihi qudyatun aradat fil Khandaq. Ya Rasulullah, ini ada batu besar menghalangi kami dalam penggalian Khandaq. Parit. Faqala ana nazil, kata Nabi, saya turun. Saya ke situ. Tsumma qama, kemudian Rasulullah SAW berdiri dari tempatnya. Wa batnuhu ma'subun bihajarin. Rasulullah SAW ternyata terlihat di perutnya terikat batu karena menahan apa? Lapar. Wa labithna 3 ayyamin la nadhuqu dhawaqan. Kata Jabir, kami 3 hari tidak ada yang kami makan. Kami tidak pernah mencicipi sesuatu pun selama 3 hari. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wala fa daraba bihi fil qudyah fa'ada kathiban ahyala aw ahyam. Maka Nabi pun mengambil kapaknya atau cangkulnya, kemudian dia pun pukul batu tersebut, maka hancurlah batu tersebut. Jadi perhatian kita, Nabi ternyata kelaparan dan dia mengikat apa? Perutnya dengan batu. Dalam sebagian riwayat, kalau tidak salah dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi juga pernah para sahabat mengikat perut mereka dengan 1 batu, ternyata mereka lihat Nabi dengan dua batu. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mereka adalah orang-orang terkemuka untuk masuk surga, tapi demikian ujian yang Allah berikan kepada mereka. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, ja'alal muhajirun wal ansar yahfiruna al-Khandaq haulal Madinah. Kaum muhajirin, kaum ansar menggali Khandaq di sekeliling kota Madinah. Kemudian mereka makan. Apa makanan mereka? Yu'tauna bi mil'i kaffai minas syair fayusna'u lahum bi ihalatin sanikhatin tuda'u baina yadayil qaum. Maka didatangkan 2 genggam gandum, ya, kemudian dicampur dengan minyak untuk melembutkan gandum tersebut, minyak yang sudah tengik, yang sudah bau. Ya. Kemudian setelah dibuat makanan tersebut diletakkan di hadapan para sahabat untuk dimakan. Wal qaumu jia', sementara para sahabat dalam kondisi sangat lapar. Wa hiya basyi'atun fil khalqi wala harihun muntinun. Sementara bentuknya sudah enggak baik, kemudian baunya tengik, tapi para sahabat tetap makan karena enggak ada makanan yang lain. Taib, di tengah-tengah kesulitan para sahabat terjadi mukjizat. Mukjizat Nabi yang menjadikan makanan banyaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Kata Jabir, perhatikan hadis ini tentang mukjizat makanan menjadi banyak. Kata Jabir, lama hufiral khandaqu ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan syadidan. Tatkala aku sedang menggali Khandaq bersama para sahabat, tiba-tiba aku melihat perut Nabi kosong, cekung karena sangat lapar. Fankafa'tu ila imraati, saya kasihan lihat Nabi, saya pun pergi menuju ke istriku. Faqultu hal indaki syai'un, wahai istriku, ada makanan enggak? Fa ini ra'aitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan syadidan. Aku melihat Nabi sangat lapar, ya istriku. Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min syair wa lana buhaimatun dajin. Maka istriku pun mengeluarkan sekantung isinya 1 sa' syair. 1 sa' ya ukuran zakat, sekitar 2,5 kilogram gandum. Walana buhaimatun, dan kami punya kambing kecil yang ada kami pelihara di rumah. Fadzabahtuha, maka saya pun segera menyembelih kambing tersebut. Wa tahanti syair. Fa faragat wa tahanit syair, kemudian istrinya pun
menggiling gandum, dihaluskan, kemudian wa qata'tu fi burmatiha, kemudian setelah saya menyelesaikan kambing saya pun potong kecil-kecil, kemudian saya letakkan di tungku untuk memasak kambing tersebut. Summa wallaitu ila Rasulillah, setelah semua siap dimasak, kambing sudah taruh di atas tungku, saya pun pergi menuju Rasulullah SAW. Faqalat, waktu saya berangkat menuju Nabi, istriku berkata, la tafdhahni bi Rasulillah, jangan bikin malu kita di hadapan Nabi SAW. Wa biman ma'ahu, dan yang orang-orang bersamanya. Ya. Jangan bikin malu kita ya. Ingat, cuma sedikit ya. Cuma satu kambing kecil, bukan kambing besar, kambing kecil. Ini pesan istrinya ya. Dan Jabir bin Abdullah ya, ingat betul pesan istrinya ya. Antum ingat pesan istri enggak? Apa pesan istri antum? Fasarartuhu, maka saya pun datang kepada Nabi SAW, kemudian saya bisiki Nabi SAW. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, dabahna buhaimatan lana. Ya Rasulullah, kami sudah menyembelih kambing kecil kami. Bahkan Jabir menjelaskan dengan detail, kambing kecil loh Nabi ya. Kambing kecil, buhaimatan lana. Kami sudah menyembelih kambing kecil kami. Wa tuhanna sa'an min syair, dia jelaskan, dan kami juga sudah menggiling gandum 2,5 kilo. Jadi jelas. Dia tidak bilang, ya Rasulullah ada kambing, ada gandum. Enggak, nanti bias, enggak jelas ya. Maka dijelaskan, kambing kecil sama 1 gandum. Kemudian kata Jabir, karena indana itu yang kami miliki cuma itu. Kata Jabir, fata'al anta wa nafarun ma'ak. Ayolah engkau wahai Rasulullah bersama beberapa orang. Saya undang. Sudah jelas, kata Jabir, engkau dan beberapa orang. Jelas atau tidak? Jelas. Dan Nabi bukannya tidak ngerti, Nabi ngerti. Jelas betul, Jabir bisikin. Engkau dan beberapa orang. Fasaha Nabi SAW, tiba-tiba Nabi berteriak, ya alal khandaq inna Jabiran qad sa'ana su'ran fahayya halla bikum. Wahai penggali khandaq sekalian, Jabir ngundang kita, ada makanan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Jabir berkata langsung komentar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, la tunzilanna burmatakum wa la takhbizanna ajinatakum hatta aji'a. Jangan turunkan tungku ya yang untuk masak kambing ya. Pancinya jangan diturunin. Kemudian jangan mulai bakar adonan untuk bakar roti. Tunggu dulu sampai aku datang. Jabir kemudian pulang. Faji'tu, kemudian aku pun pulang. Wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdumun nas hatta ji'tu imraati. Aku datang pergi di luar, Nabi datang dengan memimpin gerombolan yang banyak. Sekitar 1.000 orang mungkin. Padahal sudah jelas, engkau dan beberapa orang. Maka datanglah Nabi dengan para sahabat. Kemudian istrinya bilang, ya, Cila, bika, kamu nih gimana? Kamu nih Jabir gimana? Fakultu, aku bilang sama istriku, qad fa'altu ladzi qulti, saya sudah jalankan wasiatmu. Sudah diingatin deh, jangan bikin malu kita. Ya sudah gimana lagi, sudah sampaikan. Ya. Baik. Jadi gara-gara kamu nih kita bisa bikin malu. Dipermalukan. Akhirnya istrinya pun mengeluarkan ajin, yaitu apa? Adonan roti, gandum tadi. Fabasaqa fihi, Nabi pun meludah di situ ya. Karena Nabi ludahnya apa? Berkah ya. Antum jangan ikut-ikutan ya. Nanti bisa cepat apa? Cepat basi ya. Meskipun tambah asin tapi cepat basi. Wa baraka, kemudian Nabi SAW berdoa untuk diberkahi adonan tersebut. Tsumma amada ila burmatina, kemudian Nabi pergi ke burmah, ke tungku kami, ke panci kami. Fa basaka, Rasulullah ludah lagi, dibuka budget ludahin situ. Wa baraka, kemudian Rasulullah SAW berdoa. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, udu khabisatan faltakhbis ma'i waqdahi min burmatikum wala tunziluha. Panggil mana istrimu, ikut untuk bakar roti ya. Kemudian ambillah tempat untuk bagi-bagi kambing, tapi jangan diturunkan dari tungku. Akhirnya mereka pun ambil roti, dimasak, dibagi, kasih roti, kemudian sama kuah kambing, dibagi-bagi seluruhnya. Kata Jabir, fa uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, laqad akalu hatta taraku. Mereka makan sampai meninggalkan makanan tersebut. Artinya sampai kenyang. Udah kenyang, yang sudah berhari-hari enggak makan ya. Itu bayangkan. Ya. Mereka makan sampai mereka berhenti kekenyangan. Wan harafu
wa inna burmatana la taghittu kama hiya wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa. Setelah mereka pergi, ternyata kambingnya masih seperti sedia kala dan adonan roti juga masih sedia kala. Dan ini adalah mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat yang terjadi tatkala itu. Di antara mukjizat yang lain, Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya meriwayatkan hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma amarna Rasulullah sallallahu an nahfir al-khandaq." Tatkala Rasulullah sallallahu memerintahkan kami untuk menggali khandaq, arada lana fihi hajarun la yu'khadhu fihi al-mi'walu, fastaqaina dzalika ila Rasulillah sallallahu. Di hadapan kami ada batu besar tidak bisa dihancurkan, maka kami pun mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah SAW datang, kemudian dia melepaskan bajunya, fa alqa thawbahu wa akhadha al-mi'wal, kemudian dia mengambil cangkul atau kapak, wa qala bismillah, kemudian Nabi bilang bismillah, fa daraba darbatan fa kasara thulutsa sakhrah. Nabi pukul bismillah, dia pukulkan kapaknya, maka batu tadi pecah sepertiga. Pecah sepertiga. Kemudian Nabi berkata, Allahu Akbar, u'titu mafatihah Syam. Allah Maha Besar, sungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci negeri Syam. Wallahi inni la ubsiru qusuraha al-humra al-ana min makani hadha. Demi Allah aku sudah melihat dari tempatku ini istana-istana mereka yang berwarna merah. Kita akan menguasai istana-istana tersebut. Tsumma daraba ukhra, Rasulullah SAW pukul lagi batu kedua kali sambil mengucapkan bismillah sehingga pecah lagi sepertiga yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, u'titu mafatihah Faris. Wallahi inni la ubsiru qasral madain al-abyad al-ana. Aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan negeri Persia. Demi Allah aku sedang melihat istana-istana mereka sekarang berwarna putih dari tempatku ini. Tsumma daraba tsalitsa, kemudian Rasulullah SAW mukul yang ketiga kali. Wa qala bismillah, dia berkata bismillah. Maka hancurlah, ya tinggal sepertiga yang terakhir, hancurlah batu tersebut. Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman, wallahi inni la ubsiru baba Son'a. Kita akan diberikan perbendaharaan negeri Yaman. Sungguhnya aku melihat pintu kota Son'a dari tempatku ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan antum bayangkan Nabi mengucapkan hal ini dalam kondisi sangat genting. Mereka sedang kelaparan. Ya. Musuh akan datang 10.000 orang. Ya. Makan saja enggak ada. Kemudian Nabi bilang kita akan menguasai Persia dan apa? Romawi. Sementara Persia itu negara sudah lama, Romawi sudah ratusan tahun umurnya. Kota Madinah baru berumur 5 tahun. Negara Madinah baru didirikan dan baru berusia berapa? 5 tahun. Pasukan Nabi cuma 3.000 dalam kondisi lapar. Sementara Romawi pasukannya mungkin juta, ratusan ribu. Sudah ratusan tahun umur kerajaan Romawi, kerajaan Persia. Dalam kondisi kelaparan seperti itu Nabi bilang kita akan menguasai Romawi dan apa? Persia. Namun tidak ada para sahabat yang mengejek, nggak ada. Yang mengejek cuma orang munafik. Orang munafik komentar waktu itu. Ini Muhammad bilang kita akan menguasai Persia dan Romawi. Kita kelaparan. Mau beol saja takut keluar. Takut ditangkap oleh musuh atau dibunuh oleh musuh. Gimana kemudian kita akan menguasai Romawi dan Persia? Tapi Nabi dengan pedenya mengatakan demikian. Aku telah diberikan oleh Allah menguasai Persia dan Romawi. Dan itu terjadi. Ya. Tidak sampai 25 tahun telah terbuka seluruh, dikuasailah negeri-negeri ini seluruhnya. Pada tahun 14 Hijriah, yaitu setelah Nabi mengucapkan ini sekitar 9 tahun, terjadilah peperangan Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Romawi dikalahkan tatkala itu. Dan kemudian pada tahun 15 Hijriah, yaitu 10 tahun setelah Nabi mengucapkan kalimat ini, terjadi perang Al-Ma'rakah Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan di situ Persia dikalahkan oleh kaum muslimin. Tapi akhirnya setelah para sahabat bekerja, selesailah mereka dari penggalian Khandaq. Saya katakan tadi ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan 6 hari. Ya, ini pendapat Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 24 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Bagaimana pendapat An-Nawawi rahimahullah taala? Ada yang mengatakan 1 bulan, pendapat Ibnu Qayyim. Tapi wallahu alam bisawab, perkiraan saya semingguan lah. Karena perjalanan dari Mekah menuju Madinah kira-kira apa? Seminggu. Kira-kira seminggu. Jadi pendapat tentang 6 hari kuat dari sisi logika ya. Akhirnya kaum musyrikin datang. Kaum Quraisy, kabilah Ghatafan, kabilah Bani Salim, kemudian kabilah Asja, kemudian kabilah Fazarah, jumlahnya 10.000.
kemudian mereka tiba di kota Madinah. Nabi SAW keluar ke Jabal Sila, ya, karena Khandaq itu di depan Jabal Sila. Kalau antum ke Madinah, antum pergi ke sana, ada namanya Masjid Khandaq. Baru dibangun masjid tersebut. Masjidnya besar. Namanya Masjid Khandaq. Nah, Khandaq itu digali di depan areal masjid tersebut dengan sangat panjang, ya. Ada yang bertanya, "Ustaz, mana paritnya sudah enggak ada?" Ya ngapain adiain terus, ya? Orang nanti mobil mau lewat gimana kalau ada paritnya? Ya udah ditutup, dari dulu sudah ditutup. Ya, tetapi lokasinya sekitar situ, ya. Sekitar situ. Maka Nabi SAW keluar dari Masjid Nabawi menuju ke tempat situ, mungkin kira-kira berapa kilo, ya? Kira-kira 3-4 kilo, ya, kira-kira. Dari Masjid Nabawi ke Jabal Sila kira-kira 3 atau 4 kilo. Wallah alam, ini perkiraan saja, ya. Tatkala Nabi membawa pasukan menuju ke Jabal Sila untuk bermarkas di sana, berkem di sana, maka Nabi SAW menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan posisi Nabi di kota Madinah. Ibnu Ummi Maktum. Kemudian para wanita, orang-orang tua, anak-anak suruh tinggal di Atom. Atom itu benteng-benteng yang tinggi supaya berlindung. Karena siapa tahu ternyata musuh berhasil masuk, kemudian masuk kota Madinah, maka para wanita sudah diamankan di tempat-tempat yang tinggi. Ini semua bisa saja terjadi. Ya. Nabi SAW memperkirakan seluruhnya. Strategi harus matang. Kemudian Nabi SAW menyuruh Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Ya. Dan ini adalah pemuliaan Nabi terhadap Ibnu Ummi Maktum. Ini adalah akhlak Nabi yang sangat mulia, ya. Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah gara-gara bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tatkala Nabi sedang mendakwai kafir-kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, saya tahu Ibnu Maktum datang mengganggu Nabi yang sedang berdakwah. Nabi pun berpaling dengan wajah yang masam. Tidak ada yang lihat kecuali siapa? Allah. Ibnu Maktum pun tidak bisa lihat karena dia buta. Tapi Allah bela dia. Menegur Nabi SAW. Setelah itu Nabi, disebut dalam sebagian riwayat, Nabi memuji dia. Kata Nabi, selamat datang orang yang gara-gara dia Allah menegurku. Ya. Nabi tidak sakit hati, ya. Bahkan Nabi menyampaikan ayat-ayat tersebut, ya. Karena ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi muliakan dia. Lalu dia buta. Di antaranya kalau Nabi pergi dalam beberapa perangan, dia menjadi wakil Nabi SAW di kota Madinah. Bahkan yang menakjubkan, Nabi yang menyuruh dia untuk azan subuh, padahal dia tidak bisa melihat. Ya. Yang tukang azan subuh kan Nabi punya tukang azan 2, Bilal sama siapa? Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan pertama, Ibnu Maktum yang kedua. Kata Nabi SAW, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Sungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih malam, masih azan pertama. Makan sahurlah kalian terus sampai kalian mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya. Berarti Nabi muliakan dia. Baik. Kaum musyrikin tatkala sampai di Madinah, mereka kaget. Ini strategi apa lagi? Mereka tidak pernah tahu ada strategi seperti ini. Kok ada parit di depan mereka? Kaum muslimin juga tatkala melihat kaum musyrikin jumlahnya begitu banyak, mereka juga kaget. Tapi mereka semakin yakin inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu, wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tatkala kaum mukminin melihat Ahzab sudah berkumpul 10.000 orang, maka mereka berkata, inilah janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita dan juga dijanjikan oleh Rasulullah kepada kita. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Dan jumlah yang begitu banyak semakin menambah keimanan mereka. Mereka gentar tetapi tambah iman mereka. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrikin kaget dengan melihat Khandaq yang terpampang di hadapan mereka sehingga mereka tidak bisa maju. Nah, di dalam kota Madinah ada Bani Quraidah. Saya sudah sampaikan tadi, masih ada satu kabilah Yahudi. Bani apa? Bani Quraidah. Tinggalnya daerah selatan, daerah Awali. Selatan kota Madinah, arah kiblat. Sementara musuh datang dari arah utara. Maka Huyai ibnu Akhtab yang memprovokasi seluruh kabilah untuk datang, bapaknya Sofiyah, ya, segera memprovokasi kabilah Bani Quraidah agar bergabung dengan mereka. Maka dia pun masuk kota Madinah sampai menuju ke rumahnya pimpinan Bani Quraidah yang bernama Ka'ab bin Asad Al-Quradhi.
Ka'ab bin Asad Al-Quradi. Maka Huyai bin Akhtab pun mengetuk pintu. Dia mengatakan, "Waihak ya Ka'ab, iftahli." Wahai Ka'ab, bukalah pintumu, celaka engkau. Ka'ab membalas. Bani Quraidah berkata, "Waihaka ya Huyai, innaka mru'un mas'um." Celaka engkau wahai Huyai, kau ini lelaki pembawa sial. Wa inni qad ahadtu Muhammadan falastu binaqidin ma bainahu wa bainahu. Saya sudah buat perjanjian dengan Muhammad. Saya tidak akan batalkan perjanjian saya dengan Muhammad. Walam ara minhu illa wafa'an wa sidqan. Saya tidak melihat dari Muhammad kecuali dia menunaikan janji dan dia selalu jujur. Huyai merayu lagi. Waihaka ya Ka'ab, celaka engkau wahai Ka'ab, buka pintumu. Saya ngomong dulu. Kata dia, "Ma'ana bifa'il." Saya tidak akan bukakan pintu. Huyai berkata lagi, "Wallahi ma aglaqtal hisna duni illa takhawufaka min an akula min jashishatika." Saya tahu wahai Ka'ab, demi Allah, kau tidak mau buka pintu gerbangmu kecuali karena kau takut aku ikut makan sama kamu. Pelit kamu, intinya gitu. Dia tersinggung, dibilang pelit ya. Ini Huyai pintar ya. Disuruh bilang-bilang enggak mau buka, kamu pelit memang. Akhirnya dia tersinggung. Dia buka pintu, fafatahal bab. Udah buka pintu sudah. Huyai pintar ngomong. Yang orang Quraisy saja berhasil diprovokasi, orang-orang yang lain berhasil diprovokasi, apalagi sama Yahudi. Kemudian Huyai berkata, "Wahai haka ya Ka'ab," sudah masuk. "Wahai celaka engkau wahai Ka'ab, ji'tuka bi izzid dahri wa bi bahrin tamin, ji'tuka bi Quraisyin ala qadatiha wa sadatiha." Wahai Ka'ab, sungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa kejayaan masa. Dan aku telah datang kepadamu dengan membawa ombak yang sedang berkobar, yang sedang besar, ombak besar. Dan aku telah datang kepadamu dengan membawa Quraisy beserta dengan para pemimpinnya dan para pembesar-pembesarnya. Wa bi Ghatafan ala qadati wa sadati, juga saya telah membawa kabilah Ghatafan dengan para pemimpinnya dan para pembesar-pembesarnya. Wa qad ahaduni ala an la yabrahu hatta nasta'sila Muhammadan wa man ma'ahu, dan mereka sudah berjanji kepadaku, mereka tidak akan meninggalkan kota Madinah sampai mereka membumi hanguskan Muhammad dan para pengikutnya. Ka'ab membalas dari Quraidah. Dia mengatakan, "Ji'tani wallahi bidhulli dahri wa bi jahamin qad haraqa ma'uhu fa huwa yar'udu wa yabruku laysa fi syai'." Dibantah oleh Ka'ab. "Demi Allah wahai Huyai, kau tidak datang kepadaku dengan kejayaan masa, tapi kau datang dengan kehinaan masa. Kau tidak datang kepadaku dengan ombak yang sedang bergejolak, tetapi kau datang kepadaku dengan awan yang hanya bunyi-bunyi saja tapi tidak ada hujannya." Ada gemuruhnya, enggak ada hujannya. "Celaka engkau wahai Huyai, biarkan aku dan apa yang aku sedang jalani sekarang, jangan ganggu aku. Sungguhnya aku tidak melihat dari Muhammad kecuali kejujuran dan penunaian janji. Demi Allah, dia tidak pernah memaksa kami untuk masuk dalam agamanya. Dan Muhammad tidak pernah merampas harta kami. Oleh karena kami tidak melihat ada suatu perkara yang buat kami harus membenci Muhammad dan perbuatannya. Tidak ada yang kami salahkan. Dan engkau menyuruh kami menuju kebinasaan. Maka aku ingatkan engkau kepada Allah. Aku ingatkan Allah kepada engkau, illa ma akfaitana min nafsik." Ya. Akfaitana min nafsik. Saya ingatkan engkau kepada Allah, tinggalkan kami. Kemudian ada seorang yang namanya Amr bin Sa'di Al-Quradi. Dia ingatkan lagi kepada Ka'ab tentang bagaimana Nabi tulus dalam menunaikan janji. Bagaimana perjanjian telah mereka tulis. Dia berkata, "Wahai kaum Yahudi sekalian, kalian telah mengadakan perjanjian dengan Muhammad. Dan kalian tahu hal tersebut, maka jangan berkhianat kepada Muhammad. Kalau kalian tidak menolong Muhammad untuk melawan musuhnya, biarkan dia melawan musuhnya, jangan kalian bela musuhnya." Kemudian Huyai terus merayu Ka'ab. Akhirnya Ka'ab pun terpengaruh dan dia akhirnya membatalkan perjanjian damai antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia merobek lembaran isi perjanjian, ya. Kemudian akhirnya Banu Quraidah masuk dalam barisan kaum musyrikin. Ya. Karena Huyai sudah meyakinkan, jangan khawatir wahai Ka'ab, kita akan menang. Orang-orang Quraisy tidak akan meninggalkan kota Madinah kecuali sampai mereka menghabisi Muhammad dan para pengikutnya. Tatkala dia yakin akan hal tersebut, apalagi musuh sudah datang 10.000, akhirnya Ka'ab Al-Quradi membatalkan perjanjian. Jadi selama ini ternyata ketahuan dia menjaga perjanjian bukan apa-apa, karena takut saja. Bukan karena kejujuran dan yang lainnya. Tatkala dia merasa aman dari Muhammad, dia nekat untuk membatalkan perjanjian. Nabi mendengar berita ini bahwasanya
Ka'ab al-Qurazi telah membatalkan perjanjian. Ini sangat berbahaya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'akum junud fa arsalna 'alaihim rihan wa junun lam tarawnaha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, idz ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum. Kata Allah, tatkala musuh-musuh datang dari atas kalian dan dari bawah kalian. Musuh dari atas maksudnya kaum musyrikin yang berjumlah 10.000, musuh dari dalam artinya kaum Yahudi. Jadi kondisi perang Khandaq ini sangat berbahaya. Karena musuh dari luar sangat besar dan ternyata ada gejolak pengkhianatan di dalam kota Madinah. Nanti akan kita jelaskan di akhir perang ini orang Yahudi semuanya dibunuh. Karena sebagian orang-orang kafir mengatakan, lihat Muhammad SAW kejam. Kenapa mereka membunuh Bani Quraidah? Jawaban kita, sebelumnya Nabi tidak pernah bunuh. Bani Qainuqa yang berkhianat Nabi suruh pergi. Bani Nadir yang berkhianat Nabi suruh pergi. Tapi pengkhianatan Bani Quraidah di saat-saat yang sangat genting dan berbahaya. Kenapa? Seandainya kaum musyrikin berhasil masuk, habislah Nabi Muhammad dan seluruh 3.000 pasukannya. Ya. Makanya Nabi tidak maafkan mereka dan Nabi membunuh mereka sekitar 400 atau 700 orang. Dibunuh semuanya oleh Rasulullah SAW. Karena pengkhianatan mereka pada posisi yang sangat genting. Allah mengatakan, idz ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Tatkala musuh datang dari atas, dari bawah, tatkala ketakutan, jantung kalian sudah sampai ke kerongkongan, ketakutan yang sangat amat. Pandangan sudah tidak stabil. Wa tadhunnuna billahi dhununa, sampai kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang tidak benar. Jadi kondisi sangat genting. Tatkala Nabi mendengar bahwasanya Bani Quraidah telah berkhianat, maka Nabi ingin mengecek. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Tidak ada wahyu yang menyatakan bahwasanya Bani Quraidah membatalkan janji. Maka Nabi suruh sahabat untuk mengecek. Kata Nabi, siapa yang bisa mengecek? Kata Zubair bin Awam, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW ulangi lagi. Siapa yang bisa mengecek? Kata Zubair bin Awam, saya akan mengecek, wahai Rasulullah. Sambil ulang-ulang Zubair mengatakan, saya akan mengecek ya Rasulullah. Man ya'tini bi khabaril qaum, siapa yang bisa mendatangkan kabar yang pasti dari Bani Quraidah? Akhirnya kata Zubair, saya Rasulullah. Kemudian Nabi memuji Zubair, kata Nabi, inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawariyya Zubair. Sungguhnya setiap nabi punya penolong yang spesial dan sungguhnya penolong spesialku adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Kemudian juga Rasulullah SAW mengutus supaya semakin mengecek dengan kepastian. Rasulullah SAW mengutus lagi Sa'dain. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kabilah Khazraj, dan Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kabilah Al-Aus. Kaum Ansar terdiri atas dua kabilah, kabilah Al-Aus dan kabilah Al-Khazraj. Dan kedua pemimpinnya anak-anak muda, umurnya 38 sampai 40, 38, 36 sampai 40. Pemimpin suku Aus namanya Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Khazraj namanya Sa'ad bin Ubadah. Nabi, dua orang sahabat. Nabi menyuruh mereka untuk mengecek. Kata Nabi SAW kepada mereka berdua, intaliku hatta tanzuru ahakun ma balagana an haula'il qaum amla. Kalian pergilah ke orang-orang Yahudi, cek apakah benar berita yang sampai kepada kita bahwasanya mereka telah membatalkan perjanjian. Fa in kana haqqan falhinu li lahnan arifu. Kalau mereka benar-benar membatalkan perjanjian, beri isyarat saja, jangan ngomong. Jangan bongkar-bongkaran. Kenapa? Wala tafutu fi a'dha'in nasi. Jangan kalian melemahkan pasukan. Seandainya Sa'ad bin Ubadah sama Sa'ad bin Mu'adz datang, ya Rasulullah, orang Yahudi sudah membatalkan perjanjian, maka para sahabat akan semakin gemetar. Semakin apa? Takut. Maka Nabi bilang, kalau mereka benar-benar membatalkan perjanjian, kasih isyarat saja yang saya ngerti. Wa in kanu 'alal wafa'i fima bainana wa bainahum fajharu bihi linnas. Kalau ternyata mereka masih memegang perjanjian damai, maka sampaikanlah terang-terangan. Ini siasat Nabi. Ya. Yang kita bilang yang penting kita beriman, enggak. Dalam peperangan harus siasat. Dalam berdakwah juga harus siasat. Ya. Semuanya harus dipikirkan. Jangan asal yang penting bertawakal kepada Allah, tidak pakai siasat yang ngaco juga ya. Ya, enggak. Harus diatur, harus pakai perencanaan, bagaimana kemungkinan, semuanya diperkirakan oleh Nabi SAW. Apa salahnya Sa'ad bin Ubadah sama Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah mereka sudah membatalkan perjanjian. Kata Nabi, jangan sampaikan. Kasih isyarat saja, karena hal ini bisa melemahkan apa? Pasukan kita. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz berangkat pergi ke Bani Quraidah. Kemudian mereka ngecek, ternyata Bani Quraidah sudah membatalkan perjanjian. Kemudian mereka datang kepada Nabi, mereka mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada apa gerangan? Kata Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz, adlun wal qarah. Isyarat. Artinya apa? Ada suku Adl dan suku Al-Qarah pernah berkhianat kepada kaum muslimin. Maka Nabi paham, oh maksudnya ternyata benar.
kaum Bani Quraidah telah mengkhianati perjanjian damai dan mereka telah membatalkan perjanjian damai. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ulangi lagi, kondisi sangat tegang tatkala itu. Musuh dari atas, musuh dari bawah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ukum min fawqikum." Tatkala musuh datang kepada kalian dari atas kalian, wa min asfala minkum. Dan dari bawah kalian, itu dari kaum Bani Quraidah. Wa idz zaghatil absar, sampai pandangan tidak bisa stabil. Wa balagatil qulubul hanajir, dan jantung sudah naik sampai ke kerongkongan saking takutnya. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian sudah berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam persangkaan. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Maka tatkala itu benar-benar kaum mukminin sedang diuji dan mereka digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di saat-saat seperti itu muncul orang munafik. Orang munafik itu munculnya kalau ya dalam kondisi genting seperti ini. Sebelumnya dalam perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul nampak kemunafikannya tatkala menjelang perang. Para sahabat sudah keluar 1.000 orang akan berhadapan dengan 3.000 pasukan kaum musyrikin. Menjelang perang 300 berkhianat mundur. Seandainya mereka mundur sejak awal perkaranya lebih ringan. Ternyata mereka mundur di saat-saat genting sudah mau berhadapan mundur. Ini kebiasaan orang munafik, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Demikian juga dalam perang Khandaq, tatkala Bani Quraidah membatalkan perjanjian maka muncullah kemunafikan. Ya, mereka berkata, "Kana Muhammadun ya'iduna an na'kula kunuz Kisra wa Kaisar." Muhammad janji sama kita, katanya kita akan mengambil dari hartanya Kaisar, Persia dan Romawi. Wa ahadunal yaum la ya'man ala nafsihi an yadhhaba ila qada'i hajati. Sekarang kita saja mau buang air ketakutan. Bagaimana kita bisa menaklukkan Persia dan Romawi? Allah sebutkan perkataan mereka banyak dalam Al-Qur'an kalau antum lihat dalam surat Al-Ahzab, ya. Jadi kalau antum ingin mengetahui atau ayat-ayat yang turun tentang surat kisah perang Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-12 dan seterusnya. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adallahu wa rasul illa gurura. Tatkala orang-orang munafik dan yang orang-orang dalam hati mereka ada penyakit berkata, sungguhnya Allah dan Rasulnya hanya menipu kita. Janji mereka hanya kebohongan. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Tatkala sebagian mereka menggembosi, mengatakan wahai penduduk kota Madinah, tidak pantas kalian berperang, pulanglah, mundur. Wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabi. Jadi mereka bukan cuma kabur, bahkan menggembosi. Udah jangan gembosi. Mundur aja, tidak bisa berperang lawan musuh seperti itu banyaknya. Wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah. Sebagian mereka minta izin, ya Rasulullah, kita ingin pulang dulu ya Rasulullah. Rumah kita sebelah utara ya Rasulullah. Di situ tidak ada daerah penjagaan, harus ada yang jaga ya Rasulullah. Bahaya kalau tidak ada yang jaga. Kata Allah, wa ma hiya bi aurah. Padahal tidak perlu penjagaan rumah-rumah mereka. Mereka hanya ingin kabur. Yuriduna illa firara. Mereka hanya ingin kabur, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau dukhila, dan setiap ada orang munafik minta izin mundur, Rasulullah izinkan, biarin aja. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Seandainya mereka diserang dalam rumah-rumah mereka kemudian disuruh murtad, mereka akan murtad terang-terangan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar. Sebelumnya mereka telah bersumpah untuk tidak kabur, tapi mereka ternyata kabur. Allah sebutkan ya tentang ayat-ayat, antum bisa baca tentang orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu sangat berbahaya dan kita ingat, saya ingatkan kepada antum, kalau di zaman Nabi saja ada orang-orang munafik, bahkan tatkala Islam dalam kondisi jaya ada orang munafik, apalagi zaman sekarang, pasti orang munafiknya lebih banyak. Ya, pasti orang munafiknya lebih banyak. Dan sampai hari kiamat kelak akan ada orang munafik. Dajjal nanti waktu keluar, banyak orang munafik keluar dari kota Madinah gabung dengan apa? Dajjal. Orang munafik itu orang-orang yang KTP-nya Islam tapi benci terhadap Islam, benci terhadap Muhammad SAW, benci terhadap syariat Nabi Muhammad SAW, mengejek-ngejek syariat Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah mereka adalah orang-orang munafik dan mereka banyak. Taib. Tatkala pengepungan semakin ketat, Nabi berpikir lagi, ambil kemungkinan yang lain. Nabi saya katakan realistis. Nabi berpikir bagaimana kalau berdamai dengan kabilah Ghatafan. Kalau berdamai dengan, mereka ada beberapa kabilah. Kabilah Ghatafan dan teman-temannya 6.000
kabilah Quraisy 4.000. Bagaimana kalau damai dengan kabilah, kalau Quraisy nggak mungkin damai. Mereka sudah dendam kusumat sejak lama. Tapi kabilah Ghatafan ini hanya terprovokasi, tidak ada permusuhan sebelumnya antara Nabi dengan mereka. Jadi yang mungkin untuk diajak damai yang kabilah Ghatafan, yang 6.000. Nabi berpikir kita ajak damai yang 6.000, mereka biar kurang baru kita perang lawan yang 4.000. Masih mungkin menang. Tapi kalau sekarang perang, kalah kemungkinan besar. Nabi berpikir realistis. Maka Nabi kemudian berpikir untuk mengajak damai kabilah Ghatafan dengan merayu mereka bahwasanya penduduk kota Madinah, para sahabat akan memberikan 1/3 hasil tahunan kota Madinah dikirim ke kabilah Ghatafan. Namun Rasulullah SAW sebelum melaksanakan idenya, Rasulullah SAW panggil 2 pemimpin kabilah Ansar. Siapa? Sa'ad bin Ubadah sama Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Nabi bermusyawarah dengan mereka berdua. Bagaimana? Saya punya ide demikian. Saya ingin merayu berdamai dengan kabilah Ghatafan. Kita kan enggak punya permusuhan sama mereka sebelumnya. Kita bayar aja 1/3 hasil kota Madinah, suruh mereka pulang, tinggal kita perang sama orang-orang Quraisy. Maka kedua sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, amrun tuhibbuhu fanasna'uhu am syai'an amarakallahu bihi la budda minal amal bih?" Ini perkara hanya ide saja, kau suka melakukannya, atau ini wahyu dari Allah harus kita kerjakan? Apakah am syai'an tasna'uhu lana? Apakah kau punya ide untuk kita? Karena kau membela kita, kau pikirkan kami sehingga kau punya ide seperti ini. Ini wahyu atau bukan intinya? Ya. Apakah idemu sendiri atau ide yang kau suka lakukan ataukah wahyu atau memang kau pikirkan kami untuk melakukan ini? Maka Nabi SAW berkata, "Bal syai'un asna'uhu lakum." Ini ide saya karena saya mikir kalian. Wallahi, karena Nabi kan sebelum datang kota Madinah, penduduk kota Madinah nyaman-nyaman saja. Nabi ada perasaan bersalah setelah mereka pindah kota Madinah, kaum muhajirin bikin masalah di kota Madinah, diserang terus, paham? Jadi Nabi ya dia punya perasaan, ini bagaimana harus menghargai pemimpin kaum Ansar ini. Karena sejak Nabi pindah dengan kaum muhajirin, masalah terus di kota Madinah. Maka Nabi berkata, kalau Nabi dan kaum muhajirin sudah siap mati, tapi Nabi pikirkan mereka kaum Ansar. Bal syai'un asna'uhu lakum. Ini ide saya untuk mikirkan kalian. Wallahi ma asna'u dzalika illa li'annani ra'aitul araba ramatkum an qausin wahidatin wa kalabukum min kulli janib. Fa aradtu an aksira ankum min syaukatihim ila amrin ma. Kata Nabi, demi Allah saya tidak mengutarakan ide ini kecuali saya lihat orang-orang Arab seluruhnya sudah ngumpul. Quraisy, Ghatafan semua kumpul. Mereka bersatu padu untuk membunuh kalian. Maka saya ingin melakukan satu perkara yang bisa memecah mereka meskipun sebagian pecahan. Ya. Ini ide Nabi SAW. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, dia komentar langsung, ya Rasulullah. Qad kunna nahnu haula'il qaum ala syirki billahi wa ibadatil awthan. La na'budullah wa la na'rifuhum. Wa hum la yatma'una an ya'kulu minha thamaratan illa qiran aw bai'an. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, kami dan mereka kabilah Ghatafan, kami dulu sama-sama musyrik. Kami dahulu sama-sama menyembah berhala. Waktu kami menyembah berhala dulu masih musyrik, mereka tidak bisa makan buah dari kami. Korma tidak bisa mereka makan kecuali kalau kami lagi jamu mereka atau beli. Sekarang mau gratisan. Paham? Waktu kami masih musyrik saja, kami tidak pernah kasih gratisan kecuali kalau mereka bertamu atau kalau mereka beli dari kami. Afahina akramanallahu bil Islam wa hadana wa azzana bika wa bihi nu'tihim amwalana. Apakah setelah kami sekarang sudah masuk Islam, Allah menjadikan kami jaya dengan keberadaanmu? Lihat perkataan Sa'ad bin Mu'adz untuk menghilangkan kesedihan Nabi. Kami jadi jaya karena engkau ya Rasulullah. Sekarang kami ingin berikan makanan kami kepada mereka. Wallahi ma lana bihadza min haja. Kami tidak butuh damai dengan mereka, kata Sa'ad bin Mu'adz. Wallahi la nu'tihim ila sayf. Kami tidak kasih makan mereka kecuali pedang. Korma enggak, pedang iya. Sa'ad bin Mu'adz semangat, masih muda, anak muda semangat. Umur beliau sekitar 36, 38, 37, 38 sekitar. Faqala Rasulullah sallam anta wadak. Ya kalau gitu ya sudahlah, itu urusan ente. Gampang ini. Sudah mau diapain? Ini semangat tak mau berdamai. Jadi maksud saya Nabi sampai berpikir demikian. Dan benar firman Allah wa tadzunnuna billahi dzunun. Sampai timbul persangkaan-persangkaan yang kondisi sangat menegangkan. Ya. Maka Nabi membuat ide-ide yang memungkinkan, di antaranya berdamai dengan sebagian musuh, tinggal perang lawan sisanya. Akhirnya kaum musyrikin pun datang, kemudian mulai mereka kaget dengan melihat khandak yang begitu banyak. Ya. Khandak yang begitu panjang, mereka mencari titik lemah. Siapa tahu ada khandak yang sempit bisa diloncatin. Mereka memutari khandak, dicari-cari. Dan benar, bagaimanapun pekerjaan manusia pasti ada kelemahannya.
Ada titik yang mungkin belum selesai atau lubangnya nggak begitu dalam atau sempit. Akhirnya mereka dapat titik tersebut, akhirnya mereka pun masuk beberapa orang. Akhirnya berhasil masuk dalam melewati Khandaq, masuk di areal perkemannya, kemahnya atau campnya kaum muslimin. Di antara orang-orang yang berhasil masuk, ya, di antaranya Amr bin Wud, wa Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, Naufal bin Abdullah, Dirar bin Al-Khattab. Kemudian mereka berhasil masuk dalam areal kaum muslimin. Maka di antara mereka adalah Amr bin Wud. Dia pun berdiri di areal kaum muslimin. Waktu itu umurnya sudah 90 tahun. Umurnya berapa? 90 tahun. Dan dia adalah orang yang pasukan berkudanya orang Arab yang paling berani. Yang paling berani. Dia ikut perang dalam perang Badar. Tetapi dia terluka waktu itu. Sehingga dia libur, tidak ikut perang Uhud. Dia ikut perang Badar maksudnya bersama kaum musyrikin. Dalam perang Badar dia terluka sehingga dia pulang. Waktu perang Uhud dia berobat, sekarang sudah sembuh. Untuk hadir dalam perang Khandaq. Kharaja mu'laman, dan dia keluar dalam memakai tanda. Ada tanda khusus mungkin di kepalanya, mungkin di sorbannya, ya, untuk menunjukkan dia jagoan. Ini pasukan spesial, ya. Liyuro makanu, agar orang tahu siapa dia. Kemudian dia berteriak di hadapan kaum muslimin. Man yubaris, siapa yang melawan saya? Nantang dia. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah, ana lahu ya Nabi Allah, saya yang melawan dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ijlis, duduk, bukan engkau lawannya. Fa innahu Amr bin Wud, dia itu Amr bin Wud, bukan musuh sembarangan. Duduk. Amr bin Wud teriak lagi, man yubaris, siapa yang melawan saya? Mau duel dengan saya? Ali bin Abi Thalib, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ijlis, duduk. Itu bukan musuh sembarang, itu Amr bin Wud. Dia teriak lagi, tidak ada yang baju. Siapa yang lawan saya? Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ya Nabi Allah. Maka Rasulullah SAW izinkan, Rasulullah SAW berikan pedangnya. Kemudian Rasulullah SAW memakaikan sorban kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma a'inhu alaih. Ya Allah, tolonglah Ali untuk melawan Amr bin Wud. Maka berjalanlah Ali bin Abi Thalib dengan begitu beraninya menuju ke Amr bin Wud. Kemudian dia berkata syair. Dia berkata, la ta'jalanna faqad ata. Jangan kau tergesa-gesa, wahai Amr bin Wud. Telah datang, ataka mujibu sautika ghair ajiz. Telah datang orang yang menyambut duelmu, tantangan duelmu. Dan dia tidak akan kalah. Dhu nubuhatin wa basiratin wa sidqu manja kulli faiz. Dan dia adalah orang yang cerdas dan jagoan. Ya. Dan kejujuran adalah keselamatan bagi setiap orang yang beruntung. Kemudian Amr bertanya, man anta? Ente siapa? Man anta apa? Ente siapa? Kata Ali, ane Ali bin Abi Thalib. Ana Ali bin Abi Thalib. Emang Arab Betawi ya. Amr bin Wud tahu siapa Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, indaka min a'mamika man huwa sannu minka. Masih ada paman-pamanmu yang lebih tua daripada kamu. Kenapa kamu yang harus maju? Wa inna abaka kana nadiman li. Bapakmu Abu Thalib teman saya. Masa saya berkelahi sama anak teman saya? Fala uhibbu qitalaka fansarif. Saya tidak ingin berduel denganmu. Pulang. Diusir Ali. Kata Ali, ya Amr, engkau telah pernah bersumpah kepada Allah, kalau ada seorang menyerumu dari Quraisy, menyerumu untuk satu dari dua perkara, kau pasti ambil salah satunya. Kau pernah berjanji demikian. Karena Ali pun kenal dia, ini teman bapaknya. Kamu kan pernah berjanji. Kalau ada orang Quraisy ngajak kamu satu di antara dua permintaan, kau pasti mengabulkan salah satunya. Kata Amr, ajal, iya, saya pernah bersumpah demikian. Bersumpah kepada Allah. Kata Ali, fa inni ad'uka ila Allah. Saya punya dua permintaan. Pertama, saya menyuruh engkau untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya dan masuk Islam. Ini permintaan pertama. Kata Amr, la hajata li bidzalik. Saya tidak butuh masuk Islam. Kata Ali, kalau gitu permintaan kedua, fa inni ad'uka ila nizal. Kalau kita duel, perang. Kau harus terima yang ini. Kata dia, lima ya bena akhi. Sampai lembut Amr bin Wud. Ya, wahai putra saudaraku, kenapa harus berperang? Ya. Wallahi ma uhibbu an aqtulak. Demi Allah, disumpah lagi ini, musyrik ini. Demi Allah, saya tidak suka membunuhmu. Kayaknya sudah pasti Ali mati. Demi Allah, saya tidak suka membunuhmu. Ali menjawab, walakin wallahi uhibbu an aqtulak. Tapi demi Allah, saya suka bunuh kamu. Faham ya Amr. Amr pun ngamuk, ya. Kemudian dia pun turun dari kudanya. Kemudian dia
buka pedangnya, ya. Kemudian dia tikam kudanya, ya. Mati kudanya, artinya dia tidak akan lari. Ini menunjukkan dia apa? Berani. Kalau kudanya masih hidup kan bisa kabur, enggak. Dia turun dari kudanya dia bunuh, jatuh, siap berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Maka dia pun maju menuju Ali bin Abi Thalib dalam kondisi marah. Maka Ali pun menyambutnya dengan durqatihi. Itu dengan apa? Dengan perisai tapi bukan dari besi, tapi dari apa? Kulit. Ya, zaman dulu tidak semua orang punya baju besi, tidak semua orang punya tameng dari besi. Tapi ini tameng terbuat dari kulit. Ya. Bisa untuk menangkis, tapi tidak sehebat besi. Fadarabahu Amrun fi durqah faqaddaha wa athbata fiha sayf. Maka Amr pun memukul Ali bin Abi Thalib. Umurnya sudah berapa? 90 tahun. Orang Arab dulu kuat-kuat ya. Ini 90 tahun padahal paling jago di antara pasukan kaum musyrikin, pasukan berkudanya. Maka dia pun mukul Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tangkis dengan dirqatihi, dengan tameng yang terbuat dari perisai yang terbuat dari kulit. Maka pedangnya masuk di kulit tersebut, tidak bisa dicabut. Dia lagi sibuk nyabut, Ali kemudian mukul di sini ala habli atikihi, di pundaknya, akhirnya dia pun terjatuh. Terjatuh wasarul ujaj, maka kemudian debu bertaburan. Tidak ketahuan siapa yang mati. Tiba-tiba Ali bertakbir, Allahu Akbar. Maka para sahabat tahu bahwasanya Ali telah menang. Maka tewaslah siapa? Amr bin Wud. 5 menit lagi. 5 menit lagi kenapa? Tanya jawab. Apa yang mau ditanyakan belum selesai? Ya, lanjut aja, enggak ada tanya jawab hari ini. Taib. Itu cerita sangat seru, tapi sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif ya. Secara sanad dhaif ya. Sebenarnya mengatakan, ya dhaif mau diapain? Waktu Amr bin Wud menantang, siapa yang melawan saya? Siapa yang melawan saya? Masa enggak ada sahabat yang maju? Kenapa harus Ali bin Abi Thalib ya? Tapi kita katakan, ya, enggak mesti ya, mungkin yang hadir tatkala itu cuma Ali bin Abi Thalib. Tidak berarti kalau Ali maju mencela para sahabat yang lain. Dan kita punya kaidah dalam buku-buku sirah dalam masalah sirah, ya. Kita tidak mungkin menyampaikan sirah hanya hadis-hadis yang sahih saja. Oleh karena Syekh Albani rahimahullah tatkala menulis Sirah Nabawiyah As-Sahihah, bukunya tipis dan tidak mungkin melengkapi sirah secara gamblang. Makanya para ulama mengatakan untuk masalah sirah, meskipun hadis-hadisnya lemah, selama tidak bertentangan dengan akidah, selama tidak menimbulkan hukum yang baru, maka disampaikan. Karena mereka yatasahalun, mereka bermudah-mudah dalam masalah sirah dengan syarat tidak berkaitan dengan akidah dan tidak menimbulkan hukum yang baru. Karena kalau kita mau tulis sirah yang sahih saja, tipis banget sebagaimana tulisannya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan itu kebiasaan para salaf tatkala mereka membawakan sirah-sirah Nabi. Bahkan sebagian perawi seperti Al-Waqidi adalah matruk secara menurut ilmu para ahli hadis, matruk, ditinggalkan. Hadisnya mungkar, hadisnya dhaif jiddan. Tetapi kalau masalah maghazi terkadang dia dijadikan dalil. Karena tadi dalam masalah sirah mereka bermudah-mudahan selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan yang lainnya. Taib. Kita selesai total. Ada sahabat yang terluka, siapa dia? Adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Pimpinan suku apa? Suku Al-Aus. Yang tadi yang mengatakan kami tidak akan kasih makan kecuali apa? Pedang. Ya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kharajtu yaumal Khandaq, akfu atharan nas." Aku keluar waktu perang Khandaq mengikuti orang-orang dan para sahabiat. Mereka ikut juga dalam perang. Tugas mereka menyediakan mungkin makanan, memberi minuman kepada orang-orang terluka, merawat orang yang terluka. Dan ini tidak mengapa. Selama hilang dari apa? Tidak timbul fitnah. Ya. Selama tidak timbul apa? Fitnah. Jadi wanita juga keluar, nggak jadi masalah. Ya. Tidak seluruhnya, sebagian. Yang mungkin masih muda, masih kuat untuk bisa menyediakan makan, membantu para mujahidin dan yang lainnya. Fa'idha ana bi Sa'ad bin Mu'adz. Tiba-tiba saya melihat Sa'ad bin Mu'adz. Dia keluar tiba-tiba lihat Sa'ad bin Mu'adz. Wa ma'u ibnu akhihi Al-Harits bin Aus, dan saya melihat dia bersama sepupunya yang bernama Al-Harits bin Aus. Yahmilu majinnatan fajalastu ila al-ard, dan dia membawa perisai. Saya pun duduk di tanah, kata Aisyah. Famarra Sa'ad wa alaihi dir'un min hadid. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas lewat dan dia memakai dir', pakaian dari baju besi, baju perang. Qad kharajat minha atrafuhu, bagian ujung-ujung tubuhnya kelihatan. Fa ana atakhawafu ala atrafi Sa'ad. Saya khawatir yang bagian kelihatan tersebut bisa kena celaka. Karena mereka tidak semua punya baju perang.
Baju perang besi mahal. Kalau punya baju perang sehingga baju perangnya terkadang cuma sampai di sini. Tidak sampai di lengkap sampai di pergelangan tangan. Terkadang cuma sampai siku, terkadang cuma sini ya, tidak lengkap. Sa'ad bin Mu'adz baju perangnya tidak sampai di siku, tapi cuma mungkin sampai di lengan atas. Sehingga bagian ujung-ujung jubah kelihatan, bagian lengan kelihatan. Ini bisa rawan terkena pedang, terkena anak panah. Aisyah mengatakan saya khawatir melihat bagian ujung tubuhnya kelihatan. Jadi dalil para hadirin Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Aisyah melihat para sahabat dan dia mengenali, oh ini Sa'ad bin Mu'adz, oh ini sepupunya si fulan. Ini dalil bahwasanya asalnya wanita boleh melihat apa? Lelaki, kecuali timbul fitnah. Kalau timbul fitnah kemudian dia mulai tertarik, mulai jatuh cinta, maka dia harus tundukkan apa? Pandangannya. Kita semangat ingin menjaga kaum muslimin dari fitnah-fitnah, tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Aisyah melihat Sa'ad bin Mu'adz. Aisyah mengatakan, saya lihat Sa'ad bin Mu'adz. Dan saya lihat sepupunya tadi si fulan. Aisyah juga sering dalam hadis-hadisnya mengatakan, saya lihat Dihya al-Kalbi datang ke rumah. Padahal siapa? Malaikat Jibril. Berarti Aisyah lihat atau tidak? Lihat. Demikian juga Rasulullah SAW tatkala lagi lebaran, Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah sedang bermain perang-perangan. Berarti Aisyah nonton dong. Yang dinonton apa? Ya nonton seluruhnya nontonnya. Bukan wajahnya ada buram-buram seperti sekarang itu enggak. Ya kelihatan semuanya. Ya. Berbeda dengan laki-laki terhadap wanita. Asalnya laki-laki tidak boleh lihat wanita. Asalnya. Ya, kecuali ada keperluan dan tidak menimbulkan fitnah. Sebaliknya kalau perempuan asalnya boleh melihat apa? Laki-laki kecuali kalau timbul fitnah. Ya. Maka tidak mengapa ya. Misalnya wanita kemudian melihat ustadznya ceramah ya. Secara hukum tidak jadi masalah kecuali timbul fitnah. Dan memang sebagian wanita terfitnah ya. Mungkin lihat ustadznya begitu tampan dia histeris, hati-hati. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang pas-pasan saja, tidak terlalu. Tapi kalau ustadz yang tampan hati-hati. Kalau Anda tertarik maka Anda harus tundukkan pandangan. Hukumnya apa? Wajib. Meskipun kita bilang hukum asalnya wajah laki-laki bukan aurat. Makanya Al-Ghazali mengatakan tidak pernah di zaman manapun laki-laki disuruh pakai cadar, enggak pernah. Ya. Paham? Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada seorang ya menanti-nanti lewatnya Sa'ad bin Mu'adz. Orang musyrikin, dia lihat dari jauh, maka kemudian dia pun panah. Sa'ad bin Mu'adz akhirnya terkena di akhulihi, itu di bagian salah satu urat di bagian lengannya, di zira'nya. Karena tadi tidak tertutup dengan apa? Baju besi. Sehingga membuat akhirnya Sa'ad bin Mu'adz terluka, tidak bisa ikut perang. Dia berusaha ikut perang, tapi akhirnya dia terkapar karena dalam kondisi sakit, darah keluar terus tidak berhenti-berhenti. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengobatinya. Rasulullah SAW membuat mengkai siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kemudian ternyata lukanya berhenti, tetapi semakin bengkak. Kemudian pecah lagi, darahnya keluar lagi. Rasulullah SAW datang lagi, kemudian mengkai lagi kedua kalinya. Ya. Ternyata tidak sembuh-sembuh juga. Tatkala Sa'ad melihat kondisinya dia pasti meninggal dunia, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, Allahumma la tukhrij nafsi hatta tuqirra aini min Bani Quraidah. Ya Allah, jangan kau ambil nyawaku sampai kau membuat aku senang dengan apa yang akan menimpa Bani Quraidah. Dia jengkel sama Bani Quraidah. Karena mereka berkhianat. Ya. Padahal Bani Quraidah itu dulu sahabat-sahabat dari suku Aus. Saya ulangi, suku Aus, suku Khazraj itu suku Ansar. Mereka berasal dari satu nenek moyang sama. Kalau tidak salah namanya Qailah. Ya Banu Qailah, yaitu suku Ansar. Tapi mereka terjadi perang saudara. Berpuluh-puluh tahun antara suku Aus, suku Khazraj. Dan suku Aus bersekutu dengan Yahudi Bani Quraidah, suku Khazraj bersekutu dengan Yahudi Bani Qainuqa. Jadi Bani Quraidah teman lamanya siapa? Suku Aus. Tapi Sa'ad bin Mu'adz jengkel sama mereka. Padahal itu teman lamanya. Kenapa? Karena suku Aus berkhianat kepada suku Bani Quraidah berkhianat kepada kaum muslimin. Taib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz dirawat, dipulangkan kemudian dibuat kemah untuk dirawat di situ. Yang merawatnya ada seorang wanita bernama Rufaidah al-Aslamiyah. Ini juga dalil bahwasanya wanita juga ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, di antaranya merawat para pejuang-pejuang yang luka. Kemudian perang berlanjut. Maka di suatu hari kaum musyrikin ini sudah berhari-hari. Disebutkan mereka sampai sebulan mengepung kota Madinah. Nanti akhirnya baru pulang. Di antara hari-hari peperangan tersebut, ya disebutkan, jadi kaum musyrikin ada yang mengatakan, kaum muslimin, mereka waktu gali parit, kan banyak pasirnya nih. Ditumpuk di bagian depan, supaya itu menjadi benteng.
Ya, ini lobang ditumpuk supaya jadi benteng bagi mereka untuk apa? Sembunyi untuk mana-mana. Ya, jadi suatu hari kaum musyrikin sudah jengkel sehingga mereka di malam hari mereka bikin atur pasukan mereka supaya waktu pagi hari langsung serang dari segala arah. Mereka pasang pasukan di pagi, malam hari sudah siap-siap nih. Karena kalau malam kode etiknya berhenti. Ya. Berperang siang kalau matahari sudah terbenam berhenti tidak perang. Tatkala di malam hari mereka pasang pasukan di sebelah sini pasang semuanya pasukan kaum musyrikin. Pagi-pagi mereka ingin menyerang Nabi SAW dari segala arah. Dan akhirnya terjadi. Terutama kemahnya Nabi dipasang khusus Khalid bin Walid untuk menyerang kemahnya Nabi SAW. Semuanya dari jauh. Karena mereka nggak bisa menembus apa? Menembus khandak, parit. Akhirnya di pagi hari Nabi SAW para sahabat dikagetkan dengan serangan yang tidak berhenti-berhenti. Bertubi-tubi terus. Panah-panah tidak berhenti. Seharian penuh. Sampai akhirnya zuhur lewat. Nabi, ada yang mengatakan Nabi tidak sholat, ada yang mengatakan Nabi sholat. Asar lewat, Nabi tidak sempat sholat. Sampai maghrib, Nabi tidak sholat, asar tidak sholat maghrib. Sampai dalam sebagian riwayat, duhur Nabi tidak sholat, asar Nabi tidak sholat, maghrib Nabi tidak sholat, isya Nabi tidak sholat. Semuanya di jamak takhir tatkala waktu isya. Kondisi dalam kondisi genting. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak sempat sholat, maka Rasulullah SAW pun marah dan dia berdoa, dia mengatakan dalam hadis yang sahih, syaghaluna anis sholatil wusta. Mereka telah membuat kita tidak bisa sholat asar. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhi mulut-mulut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Dan akhirnya setelah matahari terbenam, baru kemudian Nabi SAW sholat dengan dijamak asar, kemudian maghrib, kemudian apa? Isya. Ada sebagian ulama mengatakan, sebagian riwayat duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian apa? Isya. Dan Nabi waktu musuh sudah berhenti, Nabi berwudu, ya, kemudian baru sholat bersama para sahabat. Ini dalil bahwasanya, ya, meskipun dalam kondisi genting, selama bisa menggunakan air wudu, maka tidak boleh tayamum. Para sahabat tetap saja berwudu. Setelah itu mereka berjamaah dan mereka menjamak. Dari sini sebenarnya mengatakan, kalau kita bisa menyamakan antara dua sholat, tidak mengapa kita jamak. Seperti maghrib dengan isya, seperti sholat duhur dengan asar. Tapi ada kondisi kita nggak bisa sholat sama sekali, nggak bisa sholat. Kalau bisa sholat sambil berjalan, sholat sambil berjalan. Ada kondisi kita tidak bisa sholat sama sekali karena kita harus konsentrasi penuh. Contoh kata para ulama seperti orang yang mungkin dia menyetir pesawat, ya, memilot jadi pilot di pesawat tempur. Sementara dia harus konsentrasi, ngejar musuh atau sedang dikejar. Ya. Waktu asar sudah mau habis, ya. Nggak mungkin kalau dia sholat sambil nyetir bakalan nabrak atau ini butuh konsentrasi full, nggak bisa. Ya sudah dia tidak bisa sholat, nggak apa-apa. Karena ini dalam kondisi apa darurat. Asalnya seorang tidak boleh mengeluarkan waktu sholat kecuali apa? Darurat. Contoh seorang masuk dalam operasi, tahu-tahu operasinya panjang, ada operasi sampai belasan jam. Tidak mungkin dia tinggalkan ini langsung mati. Iya, nggak bisa. Ada sebagian orang operasi begitu sampai belasan jam. Sementara dia yang ahlinya tidak bisa ganti-gantian, konsentrasi penuh belasan jam. Ya. Kalau dia sholat bisa jadi langsung meninggal dunia. Maka seperti kondisi darurat, sebagaimana dialami oleh Nabi SAW, maka boleh ditunda meskipun selesai. Waktu telah lewat. Taib. Di waktu-waktu yang genting seperti itu, ada pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Ada orang kafir Quraisy, ada orang kafir musyrik yang akhirnya masuk Islam. Dari Bani Asja kalau tidak salah namanya Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud, ya. Dia datang ke situ, dia tadinya musyrik, tahu-tahu dalam kondisi genting seperti itu justru masuk Islam. Ini aneh, tapi demikianlah Allah beri pertolongan di luar dugaan. Allah beri pertolongan di luar dugaan. Yang penting para sahabat sudah berusaha, Nabi sudah berusaha, sudah berdoa dan yang lain-lainnya. Tiba-tiba seharusnya dia semakin kokoh dengan kesyirikannya, justru dalam kondisi genting tersebut dia justru masuk Islam. Nuaim bin Mas'ud bercerita, dia mengatakan, tatkala pasukan seluruhnya Al-Ahzab datang menuju Rasulullah SAW, aku berjalan bersama mereka dalam pasukan tersebut. Dan aku berada di atas agama mereka, agama kesyirikan. Dan Rasulullah SAW mengenal aku. Tiba-tiba Allah melemparkan Islam dalam tubuhku, dalam kondisi seperti itu. Maka aku pun menyembunyikan imanku, agar kaumku tidak tahu. Maka aku pun diam-diam pergi menuju ke Rasulullah SAW, antara maghrib dan isya di malam hari. Tatkala perang sudah berhenti. Aku mendapati dia sedang sholat. Tatkala Nabi melihatku, Nabi pun duduk. Nabi bertanya, "Ma ja'a bika ya Nuaim?" Apa yang buat kau datang kemari wahai Nuaim?
Kata Nuaim, sungguhnya aku datang untuk membenarkan engkau. Dan aku bersaksi bahwasanya apa yang kau bawa adalah benar, wahai Rasulullah. Maka perintahkanlah kepada aku apa yang bisa aku lakukan, wahai Rasulullah, sekarang ini. Masuk Islam dia. Kata Rasulullah SAW berkata, ya, engkau hanyalah satu orang. Innama anta fina rajulun wahid. Cuma satu orang. Kalau mereka 10.000, kamu gabung jadi kami, mereka tinggal 9.999. Apa faedahnya? Paham kata Nabi? Kita tadinya 3.000 jadi 3.001. Apa pengaruhnya? Enggak ada pengaruhnya kata Nabi. Innama anta fina rajulun wahid. Kau cuma satu. Tapi cara yang lain. Fa khadhil anna ma stata'ta fa innal harba khuddatun. Maka pecahkanlah mereka semampumu, ya, karena perang adalah tipuan. Kata Nuaim, ya Rasulullah, tapi izinkan aku, fa'akul, izinkan aku untuk bohong ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kul ma badalak fa'antahil. Ngomong terserah kamu, halal. Maka Nuaim pun jalan menuju Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah kenal dia. Mereka kenal dia tatkala di zaman jahiliyah. Maka dia berkata, wahai Bani Quraidah, kalian tahu bagaimana cintaku kepada kalian. Terutama antara aku dengan kalian, Bani Quraidah khususnya. Kata mereka, benar engkau. Kamu tidak tertuduh, kamu tidak dicurigai di sisi kami. Maka Nuaim berkata, dia bohong. Sungguhnya orang-orang Quraisy dan Ghatafan, mereka bukan seperti kalian. Kalian memang penduduk asli kota Madinah. Adapun mereka Quraisy dan Ghatafan kan datang ke sini kota Madinah. Al-balad baladukum, Madinah kota kalian. Di situ ada harta kalian, anak-anak kalian. Di Madinah ada anak kalian, istri kalian, harta kalian. Ya. Kalian tidak mungkin berpindah ke kota lain. Sungguhnya Quraisy dan kabilah Ghatafan datang untuk memerangi Muhammad dan para sahabatnya. Dan kalian telah membantu mereka, wahai Bani Quraidah. Sementara mereka datang ke sini, istri-istri mereka di sana, di kampung mereka, di Mekah, di Najd. Harta-harta mereka di sana, negeri mereka di sana. Mereka tidak seperti kalian. Kalau mereka mendapati kesempatan, maka mereka akan menyerang kota Madinah. Akan tapi kalau ternyata mereka salah, mereka kalah, mereka akan balik. Pulang. Nah kalau mereka pulang, kalian bagaimana? Mikir juga Bani Quraidah. Ya. Orang Yahudi biasanya yang bohongin, sekarang dibohongin. Mereka akan tinggalkan kalian melawan Muhammad dan para sahabatnya. Dan kalian tidak akan mampu melawan Muhammad. Fala tuqatilu ma'al qaum hatta ta'khudhu minhum rahnan. Kalau gitu jangan ikut masuk dengan mereka berperang melawan Muhammad sampai kalian mengambil jaminan dari mereka. Ini nasihat saya. Caranya bagaimana? Ya, ambil orang-orang pembesar di sisi mereka, kalian tahan sebagai jaminan, jangan sampai mereka kabur. Jadi kalau mereka harus berperang sampai titik darah penghabisan. Caranya gimana? Ambil pembesar-pembesar mereka, beberapa orang, jadikan jaminan tahan. Ya. Kata mereka, laqad asyarta birra'yi, idemu bagus sekali. Kemudian Nuaim pergi menuju ke Quraisy. Dia yang bohongin lagi Quraisy. Kata Nuaim, wahai Abu Sufyan, dia ngomong sama Abu Sufyan dan teman-temannya. Qad araftum huddilakum wa firaqi Muhammad. Dan kalian tahu saya cinta kepada kalian dan saya sudah meninggalkan Muhammad. Saya berbeda dengan Muhammad. Namun ada berita sampai kepadaku dan saya lihat ini harus saya sampaikan kepada kalian. Sebagai nasihat bagi kalian. Tolong sembunyikan, jangan cerita sama orang lain. Kata Abu Sufyan teman-temannya, kami akan lakukan, ini rahasia. Kata Nuaim, kalian tahu bahwasanya orang-orang Yahudi ternyata mereka telah menyesal setelah mereka membatalkan perjanjian damai dengan Muhammad. Dan mereka telah mengirim utusan kepada Muhammad. Dan mereka berkata kepada Muhammad, kami telah menyesal apa yang telah kami lakukan. Apakah kau senang kalau kami mengambil bagi engkau perwakilan pembesar-pembesar dari dua kabilah. Kabilah Quraisy dan kabilah Ghatafan. Kami ambil beberapa orang dan kami berikan kepada kalian. Terus kalian bunuh mereka. Kemudian kami akan bersama kalian untuk melawan mereka. Maka Rasulullah mengatakan, Muhammad mengatakan, iya. Ternyata Yahudi sudah bersepakat dengan Muhammad. Kemudian Nuaim berkata, ingat wahai kaum Quraisy. Kalau Yahudi minta kepada kalian untuk mengirim jaminan beberapa orang dari kalian, maka jangan kalian taati. Satu pun jangan dikasih. Kemudian Nuaim pergi lagi ke Ghatafan. Sama, dia mengatakan, wahai kabilah Ghatafan, kalian tahu, saya dari kalian, saya dari kabilah kalian, saya dari kalian. Ya. Dan saya paling cinta kepada kalian. Tapi kalian, saya lihat, kalian telah dibohongin gini. Akhirnya mereka semua percaya. Gara-gara ini timbul khilaf di kalangan orang-orang Al-Ahzab. Antara Quraisy, antara kabilah Ghatafan, sama orang-orang Yahudi. Waktu sudah mau habis ya.
Apa kita mau tunda lagi? Lanjut ya. Bisa nggak sampai setengah 12? Oh, maksimal jam 11:15. Ceritanya mau kita cepatin ya. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya Abu Sufyan berkata, terjadi khilaf di antara mereka. Dan telah terjadi apa yang diwasiatkan oleh Nuaim bin Mas'ud. Akhirnya orang-orang Yahudi minta kepada kabilah Quraisy dan kabilah Ghatafan untuk mengirim jaminan kepada mereka. Kemudian akhirnya mereka sadar bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nuaim telah benar. Akhirnya terjadi perpecahan di antara kabilah Quraisy dan Ghatafan dengan kabilah Bani Quraidah. Kata mereka, innal ladzi dzakara lakum Nuaim bin Mas'ud la haqqun. Sungguhnya apa yang dikatakan oleh Nuaim benar. Waktu kabilah Quraidah minta jaminan, ternyata orang-orang Quraisy dan Ghatafan tidak mengirim jaminan. Kata mereka, Nuaim juga benar. Ternyata mereka apa? Pembohong. Padahal sama-sama dibohongi sama Nuaim bin Mas'ud. Akhirnya mereka kemudian terpecah-pecah. Ini di antara pertolongan Allah kepada kaum muslimin di tengah-tengah kegentingan. Di antara pertolongan yang lain, Nabi berdoa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi berdoa, Allahumma munzilal kitab. Ya Allah yang telah menurunkan Alkitab, sari'al hisab, yang hisabnya cepat. Ihzimil ahzab, hancurkanlah para ahzab. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Ya Allah hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Akhirnya benar Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat kencang. Rasulullah SAW bersabda, "Nusirtu bis saba wa uhlikat 'adun bid dabur." Kita ditolong oleh angin soba, yaitu disebutkan angin soba adalah angin timur. Adapun kaum Ad telah dihancurkan dengan angin barat. Jadi angin yang dikirim benar-benar menghancurkan mereka, meskipun tidak sekuat angin yang menimpa kaum Ad. Kalau angin yang menimpa kaum Ad luar biasa tanzi'un nasa. Angin tersebut masuk, ngambilin kaum Ad, kemudian diputar-putar di udara selama 8 hari 7 malam sampai kepala mereka lepas-lepas Tapi kalau angin yang dikirim kepada kaum Quraisy dan Ghatafan tidak sekencang itu, tapi memporak-porandakan mereka. Akhirnya Allah kirim malaikat dan juga angin. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idz ja'atkum junudun, tatkala datang pasukan memerangi kalian, fa arsalna 'alaihim rihan. Kami pun kirim kepada mereka angin yang kencang. Wa junudan lam tarauha, dan para malaikat yang kalian tidak lihat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Maka angin tersebut datang kemudian menghancurkan, memporak-porandakan mereka. Tidak ada kemah kecuali tumbang, tidak ada api kecuali mati, tidak ada panci-panci untuk masak kecuali tumpah semuanya. Hancur semuanya. Angin tersebut kencang. Angin tersebut hanya menyerang mereka saja. Allah yang mengatur angin tersebut. Angin tersebut tidak menyerang kaum muslimin. Angin berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagaimana angin yang menimpa kaum Ad tidak menyerang Nabi Hud alaihissalam. Bahkan sebagaimana suara yang kencang, yang menggelegar, yang mematikan kaum Samud, sementara Nabi Saleh tidak mendengar suara tersebut. Mudah bagi Allah, seharusnya kalau ada guntur semuanya dengar, termasuk Nabi Saleh. Tapi ternyata guntur tersebut mematikan kaum Samud, sementara Nabi Saleh dan pengikutnya selamat. Sebagaimana kita lihat terkadang terjadi gempa luar biasa, semua hancur, ternyata masjid tidak hancur. Itu Allah yang atur. Terjadi gempa, rumah kanan kiri hancur, tengah-tengahnya tidak hancur, gempanya seakan-akan belok begini. Angin tersebut Allah kirim menyerang orang-orang kafir Quraisy, tidak menyerang kaum muslimin. Kenapa tidak dihancurkan sekalian mati seluruhnya? Kata para ulama, karena Allah tahu di antara mereka banyak yang masuk Islam nanti. Abu Sufyan nanti masuk Islam. Di antara mereka ada Khalid bin Walid, nanti masuk Islam. Di antara mereka ada Ikrimah bin Abi Jahal, nanti masuk Islam. Dan semua jadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Di antara mereka nanti masuk Islam tatkala Fatu Makkah. Maka Allah hanya mengirim angin untuk memberi pelajaran kepada mereka. Tidak membunuh mereka, karena mereka suatu saat akan masuk Islam dan membela Islam, bahkan berjuang mati demi Islam. Bagaimana kondisi setelah itu? Kondisi sangat genting, ketakutan luar biasa. Maka Nabi SAW mengirim Hudzaifah untuk mengecek kondisi musuh. Saya bacakan hadisnya.
Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. An Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi qala fatan minna min ahli Kufah li Hudzaifah bin al-Yaman. Ada seorang pemuda dari kami, dari penduduk Kufah, dari Irak, ngomong sama Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Aba Abdullah, ra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibtumuhu?" Wahai Hudzaifah, wahai Abu Abdullah, apakah Anda pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Hudzaifah, "Na'am ya ibna akhi." Iya, saya pernah bersahabat dengan Rasulullah. Bahkan Hudzaifah adalah sahibu sir Rasulullah, pemilik rahasia-rahasia Nabi. Fa kaifa kuntum tasna'un? Maka dia bertanya lagi pemuda ini, tabi'in. Apa yang kalian lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Hudzaifah, "Wallahi laqad kunna najhadu." Kami dulu mengalami banyak kesulitan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak ujian. Dalam kepayahan. Maka orang tabi'in ini berkomentar, dia berkata, "Wallahi, lau adraknahu ma taraknahu yamshi 'alal ard." Kalau kami ketemu nama Muhammad, kami tidak akan biarkan dia berjalan di atas muka bumi. Wala ja'alnahu 'ala anakina, kami akan tidur supaya dia jalan di atas pundak-pundak kami. Artinya kami akan membela dia habis-habisan, melayani dia habis-habisan. Maka Hudzaifah menegur, "Ya ibna akhi, tidak seperti itu, tidak segampang itu yang ente asal ngomong ya." Karena sebagian orang bilang begitu. Coba kalau kita hidup di zaman Nabi, kita akan menjadi sahabat, jadi kaum muhajirin, kaum ansar, ya, masuk surga. Tapi qadarullah kita hidup di zaman sekarang. Ya. Coba kalau kita di zaman Nabi, saya sering sampaikan, kalau ente hidup di zaman Nabi, belum tentu jadi kaum ansar, kaum muhajirin. Bisa jadi pengikut Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba ente bayangkan kondisi ente di zaman tersebut, 1400 tahun yang lalu, belum ditemukan sepeda, belum ditemukan motor, tiba-tiba Muhammad berkata, "Saya malam ini berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, balik kurang dari 1 malam." Kira-kira ente bilang apa? Ini Muhammad gimana ini? Ya. Ya kita terciptakan di zaman sekarang, ya alhamdulillah. Ya. Kalau kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita bisa menjadi para sahabat. Maka Hudzaifah mengingatkan, perkaranya tidak segampang yang kau pikirkan. Kata Hudzaifah, perhatikan ini. "Wallahi laqad ra'aitu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Khandaq." Dia cerita tentang kisah dalam perang Khandaq. Kami dahulu bersama Nabi dalam perang Khandaq. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail hawiyan. Rasulullah sallallahu salat beberapa waktu. Tsumma altafata ilaina, kemudian Rasulullah sallallahu melihat kepada kami. Rasulullah sallallahu berkata, ini setelah angin datang menyerang kaum Quraisy. Sementara mereka penuh ketakutan sebelum itu, kaum muslimin. Tiba-tiba Allah kirim angin, porak-porandakan mereka. Maka Nabi salat malam, Nabi berkata, "Man rajulun yaqumu fayanzuru lana ma fa'alal qaum." Siapa di antara kalian yang mau pergi ke mereka ngecek, masuk ke dalam tempat mereka ngecek apa yang terjadi. Bisyarti, ada syaratnya. An yarji, syaratnya dia harus bisa kembali. Ini syaratnya susah, masuk belum tentu bisa kembali. Ini mau masuk di tengah-tengah musuh. Dan mereka tidak tahu bagaimana kondisi musuh. Mungkin masih ada lampunya, masih ada nyalanya, masih ada api dinyalakan. Kalau masuk ketahuan langsung dibunuh. Kata Nabi, siapa yang bisa pergi ke tempat mereka, ngecek kondisi mereka dan harus balik mengabarkan kepadaku tentang berita mereka, adkhalahul jannah. Allah akan masukkan dalam surga, jaminan surga. Tapi syaratnya susah. Fama qama rajulun, kata Hudzaifah, tidak seorang pun yang berdiri. Tsumma shalla Rasulullah sallallahu hawiyan min al-lail. Rasulullah sallallahu salat malam lagi. Belum ada lagi yang berdiri. Tsumma altafata ilaina, Rasulullah sallallahu kemudian melihat kami, kemudian beliau berkata, "Man rajulun yaqumu fayanzuru lana ma fa'alal qaum tsumma yarji'." Bisyarti yashtaritu lahu Rasulullah sallallahu raja'ah. As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Sekarang hadiahnya lebih tinggi lagi. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang bisa pergi ke tempat musuh dengan syarat dia harus balik, maka bukan cuma masuk surga, jadi temanku di surga. Fama qama rajulun, tidak ada yang berdiri. Kenapa? Kondisi sangat genting tatkala itu. Kondisi sangat genting. Siapa yang nekat masuk di tengah-tengah kaum musyrikin? Kata Hudzaifah, "Fama qama rajulun minal qaum asyiddatil khauf wa syiddatil ju' wa syiddatil barat." Tidak seorang pun yang berdiri di kalangan para sahabat karena begitu takutnya mereka, begitu laparnya mereka dan begitu dinginnya kondisi tatkala itu. Falamma lam yakum ahadun da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala tidak ada seorang pun yang berdiri, Nabi sebut namaku. Hudzaifah berangkat. Kata Hudzaifah, "Falam yakun li budun minal qiyam hina da'ani." Saya harus berangkat tatkala dia sebut namaku. Jadi Hudzaifah ingin ingatkan orang ini, ente jangan sok-sok ngelayani Nabi. Kondisi kami tidak sama seperti kondisi sekarang. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Hudzaifah, fadhhab fadkhul fil qaum fanzur ma yaf'alun." Wahai Hudzaifah, pergilah engkau, masuklah dalam camp mereka dan lihatlah apa yang mereka kerjakan. Wala tuhditsanna syai'an hatta ta'tiyana, dan jangan bikin macam-macam sampai kau balik. Jangan bikin aksi apapun sampai kau balik bertemu denganku.
Hudzaifah berkata, saya pun pergi, kemudian saya masuk ke dalam camp mereka. Warihu wa junudullahi taf'alu ma taf'al. Dan angin ternyata telah menghancurkan mereka. Wala tuqirru lahum kidran wala naran wala binaan. Tidak ada satu panci pun kecuali tumpah, tidak ada api kecuali mati, tidak ada kemah kecuali jatuh. Faqama Abu Sufyan, dia sudah masih di tengah-tengah kaum, tapi dalam kondisi gelap gulita. Tiba-tiba Abu Sufyan berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy sekalian." Karena dalam kondisi gelap. Abu Sufyan juga takut jangan sampai ada penyusup. Liyanzur imru'un man jalisahu. Setiap orang harus cek siapa di sampingnya. Bahaya nih kata Hudzaifah. Ketahuan, tapi Hudzaifah pintar. Kata Hudzaifah, "Fa akhadtu bi yadi rajul alladhi ila jambi fa qultu man anta?" Saya duluan pegang. Kamu siapa? Kalau dia duluan dipegang bahaya. Hudzaifah pintar. Sebelum saya ditanya, saya tanya dulu, "Kamu siapa, ayo?" Paham? Ini gawat kalau dipegang, "Kamu siapa?" ketahuan. Akhirnya Hudzaifah pegang dulu tangan orang. "Kamu siapa?" Selamat ya. Kata orang itu, "Ana fulan bin fulan." Oh iya sudah, enggak apa. Kemudian kata Abu Sufyan, "Ya ma'syar Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidari muqam." Wahai kaum Quraisy kalian tidak bisa lagi di pagi hari untuk tinggal di sini. Laqad halakal qura, lihat hewan-hewan, binatang-binatang telah binasa. Wa akhlafatna Banu Quraidah, dan ternyata Banu Quraidah telah berkhianat kepada kita. Wa balagana anhumul ladzina nakrah, dan telah sampai kepada kita berita yang kita tidak sukai dari mereka. Walakina min hadhihi ar-rih ma tarawna, dan kita lihat bagaimana angin telah memporak-porandakan mereka. Wallahi ma tatma'innu lana qidr wala taqumu lana narun wala istamsiku lana bina. Tidak ada api kecuali mati, tidak ada panci kecuali tumpah, tidak ada kemah kecuali jatuh. Fartahilu fa inni murtahil. Ayo kita pulang saja. Ini sudah setelah sebulan. Ayo kita pulang saja. Saya akan pulang, kata Abu Sufyan. Besok pagi saya pulang. Tsumma qama ila jamali wa huwa ma'qulun fajalasa 'alaiha. Ternyata malam itu juga dia pergi ke ontanya masih diikat, kemudian dia duduk di atas ontanya. Tsumma darabahu fathaba ala salasin. Kemudian dia pun memukul onta tersebut berdiri. Fama atlaka iqala ila wa huwa qa'im. Tatkala dibuka iqalnya maka onta tersebut berdiri. Abu Sufyan dilihat oleh Hudzaifah, tinggal dipanah langsung apa? Mati. Dan Abu Sufyan adalah pemimpin kaum musyrikin tatkala itu. Kata Hudzaifah, "Falaula ahdu Rasulillah," kalau bukan peringatan Nabi, jangan bikin aksi apapun. Tsumma syi'tu, kemudian saya ingin, laqataltuhu, saya akan bunuh dia. Ya. Bisahmin, dengan panah. Tapi Hudzaifah pegang wasiat Nabi, Hudzaifah tidak membunuh siapa? Abu Sufyan. Padahal sudah makan empuk, tinggal panah mati. Ya. Akhirnya kata Hudzaifah, saya pun balik ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengabarkan berita, ya. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tatkala di pagi hari mereka pun pulang. Mereka pulang meninggalkan Khandaq, ya, meninggalkan kota Madinah. 10.000 pasukan seluruhnya pulang. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Al-ana nakzuhum wa la yakzunana, nahnu nasiru ilaihim." Mulai saat ini mereka tidak bakalan lagi menyerang kita. Kita yang menyerang mereka setelah ini. Dan benar, setelah itu yang ada Rasulullah kirim pasukan terus. Tidak ada lagi orang Quraisy datang menyerang kota Madinah. Kemudian terjadi peperangan sampai perang Khaybar, sampai akhirnya Fatu Makkah, sampai akhirnya Rasulullah menyerang, dan seterusnya sampai kaum muslimin akhirnya menang. Taib, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka pun pulang. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah SAW pun pulang ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mandi, tiba-tiba malaikat Jibril datang dalam bentuk Dihya al-Kalbi. "Kenapa kau meletakkan pedangmu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sementara kita belum selesai perang? Masih ada urusan selanjutnya, itu Bani Quraidah." Maka Rasulullah SAW pun segera berangkat menuju Bani Quraidah, para pengkhianat. Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat, "La yusalliyanna ahadun, ya, al-asra illa inda Bani Quraidah." Jangan salah seorang dari kalian pun salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka para sahabat berangkat, tiba-tiba di tengah perjalanan tiba waktu salat asar. Sebagian mengatakan, ingat sabda Nabi, tidak boleh kita salat kecuali di Bani Quraidah. Mereka melanjutkan perjalanan. Sebagian lagi mengatakan, tidak, maksudnya kita harus cepat-cepat. Makanya tatkala kita ketemu asar sekarang, ya salat dulu, jangan ditunda. Khilaflah di antara mereka. Mereka berisihat. Akhirnya tatkala mereka pulang, Nabi tidak mencela salah satu di antara keduanya, ya. Tidak dicela, tapi ini sihat di antara mereka. Baik, akhirnya Rasulullah SAW kemudian mengepung mereka. Berhari-hari mereka dikepung. Maka Bani Quraidah sadar bahwasanya mereka tidak akan dibiarkan oleh Nabi SAW. Kemudian akhirnya mereka ketakutan, mereka minta kalau ada utusan dari Rasulullah SAW supaya mereka bisa berdiskusi.
Maka Nabi SAW mengirim Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu menuju ke Bani Quraidah. Tatkala Abu Lubabah masuk di Bani Quraidah, Abu Lubabah melihat anak-anak pada menangis, wanita-wanita pada ketakutan, Bani Quraidah pada ketakutan. Timbul rasa kasihan kepada mereka, Abu Lubabah. Waktu mereka bertanya, "Wahai Abu Lubabah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW?" Abu Lubabah bilang begini. Akhirnya dia kasih tahu. Setelah itu dia merasa bersalah. Tiba-tiba waktu dia sudah begini, dia tahu dia telah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Maka dia pun pulang ke Masjid Nabawi. Kemudian dia mengingatkan dirinya di sebuah tiang, Ustuwanah Taubah. Sampai sekarang masih ada di kota Madinah. Ditulis tiang Taubah. Disitulah Abu Lubabah dulu mengingatkan dirinya. Dia mengatakan, saya tidak akan melepaskan diriku sampai Allah memaafkan aku. Kemudian kabar ini sampai kepada Nabi. Ya, turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, padahal kalian mengetahui. Istrinya datang kalau dia mau sholat dilepasin, kemudian dipasang lagi, kemudian demikian. Dan dia terus mengikatkan dirinya di pintu di tiang tersebut. Nabi mengatakan, seandainya dia datang kepada saya minta ampun, saya akan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak datang, ya sudah biarin saja. Sampai akhirnya Allah turunkan firman-Nya, wa akharuna khalatu amalan salihan wa khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim. Allah turunkan ayat yang memaafkan Abu Lubabah. Allah mengatakan di antara hamba-hamba Allah ada yang mencampurkan antara amal soleh dengan maksiat, dan semoga Allah mengampuni mereka. Setelah itu baru Abu Lubabah melepaskan ikatannya. Kemudian waktu Nabi menghukum bahwasanya mereka akan dibunuh, laki-lakinya dibunuh, yang wanita tidak, anak-anak tidak. Yang ikut perang semuanya dari Bani Quraidah sekitar 400 orang atau 700 orang dibunuh. Maka datanglah suku Aus, sudah kita sampaikan tadi. Suku Aus di zaman jahiliyah berteman dengan siapa? Bani Quraidah. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, jangan bunuh mereka Rasul. Dulu mereka hulafauna. Mereka dahulu teman-teman kami waktu di zaman jahiliyah. Bukankah engkau telah memaafkan Bani Qainuqa gara-gara permintaan suku Khazraj? Suku Khazraj dulu minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Bani Qainuqa jangan dibunuh, biarin mereka pergi. Nabi kabulkan, dibiarkan pergi ke negeri Syam. Sekarang kami juga mohon agar engkau tidak membunuh Bani Quraidah. Nabi mengatakan, apakah kalian setuju kalau keputusan kalian dipegang oleh salah seorang dari kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'adz? Oh, mereka setuju karena Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan mereka, pimpinan suku Aus. Sementara Sa'ad bin Mu'adz lagi terluka. Akhirnya mereka setuju. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz didatangkan di atas tunggangan dalam kondisi terluka. Kemudian Nabi berkata, wahai Sa'ad bin Mu'adz, ya, kata Nabi, sambutlah, kumu ila sayyidikum, sambutlah, berdiri, sambut pimpinan kalian. Bani suku Aus semuanya menyambut Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian kata Nabi, Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana putusan engkau kepada kalian? Kata Sa'ad bin Mu'adz, menurut saya semua yang ikut perang dibunuh. Wanita-wanitanya ditawan, yang mau ikut perang semuanya dibunuh. Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang mulia, ya, beliau berkata, laqad hakamta, engkau telah berhukum, ya, dengan suatu hukum yang sesuai dengan hukum Allah dari langit yang ketujuh, ya. Saya ingin lihat ibaratnya. Kata Rasulullah SAW, laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'i samawat. Engkau telah berhukum kepada mereka dengan hukum Allah, cocok dengan hukum Allah dari yang ada di atas langit yang tujuh. Maka setelah itu Bani Quraidah pun dibunuh. Dikumpulkan mereka, dikirim sebagian, dibunuh, yang lain nunggu. Dikirim lagi sebagian, yang lain nunggu. Waktu mereka sedang dikumpulkan, yang lain pergi tidak kembali lagi. Kemudian ada yang komentar kepada Ka'ab al-Quradhi. Pimpinan mereka siapa? Ka'ab al-Quradhi, Ka'ab bin Asad al-Quradhi. Anak buahnya yang berkata, wahai Ka'ab, apa yang terjadi dengan teman-teman kita? Kok pergi nggak balik lagi? Kata Ka'ab, kalian sudah kondisi gini masih goblok juga. Itu namanya mati, tahu nggak? Akhirnya semuanya dibunuh, termasuk Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab dia setia, dia tidak kabur. Dia menunggu sampai akhirnya juga dibunuh, ya. Maka selesai perang Ghazwatul Ahzab, ya, dan juga terbunuhnya Bani Quraidah. Mereka dibunuh karena pengkhianatan mereka di saat-saat yang sangat berbahaya, tidak seperti pengkhianatan Yahudi-Yahudi yang lain sebelumnya. Allah taala alam bisawab, ya. Demikian saja kajian kita. Saya rasa tidak ada pertanyaan karena sudah habis waktu. Mohon maaf karena di bagian akhir kita ceritakan dengan singkat, sebenarnya masih banyak yang menarik, tapi waktu tidak mencukupkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda
untuk dakwah dan pendidikan Islam.